Di saat aku ibu mertua dan suami justru foya dengan uangku. Mereka syok saat melihatku sudah sembuh dan detik itu juga aku usir mereka dari istana mewahku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, cahaya mentari menembus tirai sutra krem di kamar utama sebuah rumah megah bergaya Eropa klasik di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu tidak sekadar mewah, melainkan menyerupai istana pribadi, dengan pilar marmer yang menjulang anggun, lantai granit mengilap, taman luas dipenuhi bunga impor yang tertata simetris, dan kolam renang berbentuk oval yang airnya selalu jernih seperti kaca. Di tengah semua kemewahan itu, hidup seorang perempuan bernama Larissa Adelia Putri, berusia 32 tahun. Kulitnya putih bersih, rambut hitam legam tergerai rapi di punggung, dan matanya teduh namun menyimpan ketegasan. Larissa bukan hanya cantik, tapi juga sosok yang menginspirasi banyak wanita. Ia dikenal sebagai pengusaha perhiasan yang menjual berlian asli impor dengan butik eksklusif di pusat perbelanjaan paling prestisius di kota-kota besar. Larissa lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang mantan diplomat, ibunya desainer busana ternama yang namanya dikenal di kalangan sosialita. Sejak kecil ia hidup berkecukupan, tetapi ia bukan perempuan yang hanya mengandalkan harta warisan. Sejak usia 24 tahun, dengan modal yang diberikan orang tuanya, ia membangun bisnis perhiasan dari nol. Tahun demi tahun, usahanya berkembang pesat hingga kini memiliki cabang di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Kesibukan mengurus bisnis membuatnya terbiasa bangun pagi, memulai hari dengan memeriksa laporan penjualan dan berbicara dengan manajer butik lewat telepon. Semua itu ia jalani dengan penuh semangat, seolah tak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Namun di balik kesuksesan dan kemewahan yang membungkus hidupnya, ada satu celah yang menjadi titik lemahnya, keluarga yang ia bentuk setelah menikah. 3 tahun lalu, Larissa menikah dengan Ardiansyah Pratama, pria berusia 35 tahun yang ia kenal di sebuah acara gala amal. Ardi memiliki paras tampan, pembawaan percaya diri, dan caranya berbicara mampu membuat siapa saja merasa diperhatikan. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun sikapnya yang hangat dan kesan tulus yang ia tunjukkan membuat Larissa jatuh hati. Pernikahan mereka awalnya terasa manis, tetapi seiring waktu, Ardi berubah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan urusan pekerjaan yang tidak pernah jelas, dan semakin bergantung pada uang Larissa. Lebih buruk lagi, Ardi membawa serta ibunya, Rukmini, untuk tinggal di rumah mereka. Sejak awal, Rukmini tidak pernah benar-benar menerima Larissa. Meski menumpang tinggal di rumah besar itu, Rukmini sering melontarkan komentar sinis, bahkan merendahkan Larissa di hadapan orang lain. Di matanya, rumah, mobil mewah, dan segala fasilitas itu bukan milik keluarga mereka, melainkan hanya milik Larissa. Hubungan mereka tegang, walau di depan Ardi, Larissa berusaha bersikap tenang demi menjaga keharmonisan. Pagi itu, Larissa duduk di meja makan marmer putih, mengenakan gaun santai berwarna biru lembut. Di depannya, secangkir kopi hitam mengepulkan aroma yang menenangkan. Laptop terbuka di hadapannya, menampilkan deretan email yang harus ia jawab. Satu persatu ia baca laporan dari butik di Surabaya, mengangguk kecil saat melihat grafik penjualan yang naik. Suara langkah di tangga memecah kesunyian. Ardi muncul mengenakan kemeja rapi berwarna abu-abu muda, celana bahan hitam, dan parfum beraroma tajam. "Sayang, aku keluar dulu. Ada meeting sama klien," ucapnya sambil menunduk, memberi kecupan singkat di kening Larissa. Larissa menoleh, menatapnya sebentar. "Meeting di mana?" tanyanya datar. "Hotel," jawab Ardi singkat, kemudian bergegas keluar tanpa menunggu pertanyaan lanjutan. Larissa menghela napas, matanya kembali ke layar laptop, namun pikirannya sedikit terganggu. Tak lama kemudian, Rukmini masuk dan langsung duduk di kursi, mengambil roti panggang tanpa diminta.
Larissa, kamu jangan terlalu sibuk kerja. Perempuan itu tugasnya mengurus suami, bukan jual beli berlian, katanya sambil menggigit roti, nadanya seakan menasihati, padahal jelas menyindir. Larissa menahan napas, mencoba tersenyum tipis. Bu, pekerjaan ini sudah ada sebelum saya menikah. Lagi pula, justru dari sinilah semua kebutuhan kita terpenuhi. Rukmini menatapnya dengan alis terangkat. Ya, tapi kamu kan sekarang istri Ardi. Dia kepala rumah tangga, bukan kamu. Larissa tidak menjawab. Ia tahu percakapan ini akan berakhir sama seperti biasanya. Rukmini merasa benar, dan Larissa hanya bisa diam demi menghindari pertengkaran. Namun ketegangan itu pecah saat ponsel Larissa berdering. Nomor rumah sakit tertera di layar. Ia mengerutkan kening, lalu mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar formal namun syarat kecemasan. Bu Larissa, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Kami perlu Anda datang ke rumah sakit untuk penjelasan lebih lanjut. Sebaiknya segera. Larissa merasakan detak jantungnya berpacu. Ia jarang sakit, dan satu-satunya alasan ia ke rumah sakit beberapa hari lalu adalah untuk pemeriksaan rutin karena belakangan sering merasa pusing. Nada dokter itu membuat hatinya tidak tenang. Tanpa banyak bicara, Larissa menutup laptop, meraih tas, dan keluar rumah. Ia tidak memberitahu Ardi. Dalam pikirannya, jika ini hanya masalah kecil, ia akan pulang dan melanjutkan rutinitas. Namun di ruang periksa, dokter menatapnya dengan raut serius. Bu Larissa, kondisi Anda cukup serius. Ada gangguan pada pembuluh darah otak. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berisiko menyebabkan stroke mendadak. Saya sarankan rawat inap mulai hari ini. Dunia Larissa seolah berhenti sejenak. Ia masih muda, sehat secara fisik, dan sibuk berkarir. Tetapi kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tubuhnya mungkin sedang berada di ambang bahaya besar. Dengan pikiran berat, ia setuju menjalani perawatan. Meski masih mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Larissa pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kalut. Rumah yang biasanya ia pandang sebagai simbol kebahagiaan, kini terasa dingin. Ia berbaring di ranjang, memandangi langit-langit kamar yang luas. Ardi belum pulang, Rukmini tidak terlihat. Udara malam terasa berat, dan matanya perlahan terpejam. Di sudut hatinya, ia berdoa agar esok pagi ia bangun dengan tubuh lebih segar. Namun takdir punya rencana lain. Di saat Larissa berusaha bertahan, di luar sana roda kehidupan tetap berputar. Dan babak pertama dari pengkhianatan yang akan mengubah segalanya mulai bergerak tanpa ia sadari. Pagi itu, udara di kamar Larissa terasa lebih berat dari biasanya. Sinar matahari yang menembus tirai sutra krem bukan lagi membawa kehangatan, melainkan menusuk matanya seperti ribuan jarum cahaya. Larissa membuka mata perlahan, merasakan denyut di pelipis kanan yang semakin kuat. Tubuhnya terasa lemas, seperti kehilangan tenaga yang biasanya membuatnya langsung bersemangat memulai hari. Ia menatap langit-langit kamar sebentar, mencoba memfokuskan pandangan, lalu menghela napas panjang. Mungkin cuma kurang tidur, gumamnya. Meski di dalam hati ia tahu bahwa rasa sakit ini berbeda dari biasanya. Ia memaksa duduk di tepi ranjang. Tangannya meraih meja samping untuk menopang tubuh. Begitu berdiri, pandangannya berkunang-kunang. Dinding kamar yang megah seakan bergeser pelan, dan lantai marmer terasa berputar di bawah kakinya. Larissa menggigit bibir, berusaha menahan rasa mual yang muncul tiba-tiba. Meski dokter kemarin sudah memperingatkan tentang kondisi pembuluh darah otaknya, Larissa tetap menepisnya. Baginya, berhenti bekerja atau beristirahat terlalu lama sama saja menyerah. Ia sudah terbiasa menanggung tekanan, baik dari bisnis maupun kehidupan rumah tangganya. Perlahan ia melangkah menuju kamar mandi. Wajah yang menatapnya di cermin membuatnya terdiam cukup lama. Kulitnya tampak pucat. Bukan pucat alami seperti biasanya, tapi pucat yang disertai kehampaan di mata. Bibirnya kering, dan lingkar gelap di bawah matanya membuatnya terlihat seperti seseorang yang telah berjaga 3 malam berturut-turut.
Larissa menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Aku cuma butuh sarapan, minum vitamin, lalu sedikit istirahat, bisiknya sambil membasuh wajah dengan air dingin. Di lantai bawah, terdengar suara Rukmini yang berbicara lantang di telepon. Nada suaranya riang, bahkan terlalu riang untuk jam sepagi ini. Larissa bisa mendengar potongan percakapan itu saat ia turun perlahan. Iya, nanti kalau acaranya jadi, aku minta semua tamu pakai dress code emas, biar kelihatan mewah. Oh, kamu jangan lupa bawa kamera bagus. Ya, ucap Rukmini sambil terkekeh kecil. Dari nada dan isinya, jelas ia sedang membicarakan pesta atau pertemuan sosial yang sama sekali tidak penting bagi Larissa. Apalagi di saat rumah tangga mereka sedang penuh ketegangan. Larissa berusaha tidak menghiraukan. Ia ingin duduk di meja makan, menuangkan kopi, dan setidaknya memulai hari dengan tenang. Tapi baru saja ia menginjak lantai marmer ruang makan, rasa pusing itu menyerang lebih hebat. Dadanya terasa sesak, napasnya menjadi pendek-pendek, pandangannya kabur, dan suara Rukmini di telepon berubah menjadi gema jauh yang nyaris tak terdengar. Bu, panggilnya pelan, mencoba mencari pertolongan. Namun Rukmini, yang sedang terkekeh pada lawan bicaranya, tidak menghiraukan suara lirih itu. Larissa mencoba melangkah satu langkah lagi, tapi tubuhnya tak mau bekerja sama. Lututnya kehilangan kekuatan, dan dalam sekejap dunia di sekitarnya menggelap. Tubuhnya jatuh menghantam lantai marmer dengan suara keras, membuat gelas di meja bergetar. Tawa Rukmini terhenti. Ia menoleh, matanya membelalak melihat Larissa tergeletak di lantai. Astagfirullah. Larissa, serunya, namun intonasinya terdengar lebih seperti seseorang yang kaget melihat barang pecah, bukan seseorang yang takut kehilangan orang yang mereka sayangi. Ia berjalan cepat, tapi bukan berlari panik. Matanya memindai tubuh Larissa dari atas ke bawah, lalu dengan gerakan setengah tergesa ia meraih ponsel untuk menelpon ambulans. Dalam pikirannya, ada ketakutan, bukan takut Larissa meninggal, melainkan takut kehilangan sumber uang yang membuat hidupnya begitu nyaman selama ini. Di perjalanan menuju rumah sakit, Larissa tidak pernah sadar. Sirene ambulans meraung, sementara petugas medis sibuk memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya. Rukmini duduk di kursi samping dengan wajah cemas yang lebih terasa seperti topeng. Dalam hatinya, ia sudah memikirkan kemungkinan yang akan terjadi jika Larissa tak segera sadar. Rumah ini, rekening-rekening besar itu, semua berada di bawah kendali anaknya, Ardi. Beberapa jam kemudian, Larissa sudah terbaring di ruang ICU. Selang infus menancap di tangannya, alat monitor memantau detak jantungnya, dan masker oksigen menutupi hidung serta mulutnya. Di luar ruangan, dokter menjelaskan kepada Ardi yang baru datang dengan tergesa, mengenakan kemeja yang sama seperti kemarin, namun dengan aroma parfum yang pekat. Pak, istri Anda mengalami serangan yang memicu koma sementara akibat gangguan pada pembuluh darah otaknya. Kami akan melakukan perawatan intensif. Lamanya koma ini tidak bisa dipastikan, bisa beberapa hari, atau lebih dari itu. Ardi mengangguk, namun tatapannya hanya sesaat tertuju pada wajah pucat Larissa yang tak bergerak. Tangannya lebih sering menggenggam ponsel, membalas pesan-pesan yang masuk, bahkan sempat tersenyum tipis saat membaca sesuatu di layar. Dokter menatapnya sejenak, seakan meragukan rasa empati yang ia miliki, sebelum berbalik meninggalkan mereka. Rukmini berdiri di sampingnya, memandang anaknya dengan pandangan yang penuh isyarat. Ardi menunduk sedikit, berbicara dengan suara pelan tapi jelas. Bu, selama Larissa kayak gini, kita yang urus semua keuangan. Dia nggak akan tahu kalau kita pakai uangnya. Aku bisa bilang semua itu buat biaya rumah sakit, atau buat urusan penting lainnya. Rukmini mengangkat satu alis, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Kalau gitu, kita manfaatkan. Dia kan nggak pelit sama kamu. Lagi pula, sayang banget kalau uangnya cuma ngendap di bank. Hidup itu harus dinikmati, Ardi. Nada suaranya terdengar ringan, seolah yang mereka bicarakan hanyalah hal remeh. Ardi mengangguk. Matanya melirik sebentar ke arah Larissa, lalu kembali ke ponsel.
Aku tahu persis gimana ngambil akses ke rekening-rekeningnya. Semua password ada di catatan keuangannya di rumah. Malam ini aku pulang. Aku ambil semua. Di ruangan Icu itu, Larissa tetap tak bergerak. Kelopak matanya tertutup rapat. Ia tidak mendengar percakapan itu, tidak melihat tatapan serakah yang terjalin antara suami dan ibu mertuanya. Tapi di udara, ada sesuatu yang pekat, benih pengkhianatan yang mulai tumbuh, siap berkembang menjadi badai yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan saat ia nanti membuka mata, rumah yang dulu ia sebut istana tak lagi akan menjadi tempat yang sama. Hari-hari pertama Larissa di ruang Icu berjalan dalam kesunyian yang menekan. Mesin monitor jantung berbunyi monoton. Suara itu menjadi latar yang membosankan bagi Rukmini, yang lebih memilih duduk di kursi tunggu sambil mengutak-atik ponselnya. Ardi pun jarang terlihat di rumah sakit, selalu beralasan ada urusan mendadak. Aku ngurus ini itu buat kebutuhan rumah sakit, Bu, katanya suatu sore, padahal ia baru saja melangkah keluar dengan kemeja rapi dan parfum yang menusuk hidung. Sebenarnya, urusan yang ia maksud adalah langkah awal menguasai kekayaan Larissa. Malam itu, ia pulang ke rumah besar mereka dengan tujuan jelas, membuka lemari kerja pribadi Larissa. Di dalam, ada map kulit berisi dokumen dan buku catatan keuangan yang rapi. Semua password, data rekening, hingga nomor akses ke Safe Deposit Box tercatat di sana. Ardi tersenyum puas. Gampang, gumamnya. Ia memotret semua halaman, lalu mengembalikannya seperti semula agar tak meninggalkan jejak. Keesokan harinya, rekening utama Larissa sudah berada di bawah kendali Ardi. Puluhan juta rupiah berpindah ke rekening pribadinya hanya dalam hitungan jam. Rukmini, yang menunggu di rumah, hampir tak bisa menyembunyikan antusiasmenya ketika anaknya mengabarkan hal itu. Besok kita belanja, Di. Aku mau tas yang kemarin aku lihat di butik. Yang warnanya merah bata itu. Oh, sama perhiasan. Kita kan harus tampil mewah biar orang gak curiga kita lagi susah, ujarnya sambil menyeduh kopi. Maka dimulailah hari-hari penuh kemewahan yang nyaris tak masuk akal. Pagi mereka dihabiskan di butik-butik eksklusif, siang di restoran mahal, dan malam di klub-klub yang berdenyut dengan musik keras. Ardi tampak menikmati perhatian yang tiba-tiba ia dapatkan, terutama dari perempuan-perempuan muda yang meliriknya saat ia datang dengan pakaian bermerek dan jam tangan berlapis emas. Cuma ngobrol, Bu, santai aja, katanya setiap kali Rukmini memberi tatapan tanya. Tapi Rukmini tahu, tatapan Ardi pada beberapa perempuan itu bukan sekadar basa-basi. Di salah satu malam yang paling berlebihan, mereka menghadiri pesta ulang tahun seorang kenalan Rukmini. Acara itu penuh tamu berdandan glamor, lampu kristal berkilauan, dan champagne yang mengalir tanpa henti. Ardi sibuk bercengkerama dengan seorang perempuan bergaun hitam ketat, sementara Rukmini berkeliling memamerkan gelang emas baru di pergelangan tangannya. Tak ada yang bertanya di mana Larissa, atau mungkin mereka terlalu sopan untuk menanyakan, namun bisik-bisik mulai terdengar di sudut ruangan. Katanya istrinya sakit parah. Ya? Kok dia kayak nggak ada beban? Bisik seorang tamu perempuan pada kawannya. Ya, siapa tahu mereka memang udah renggang. Lihat aja, itu cewek yang diajak ngobrol kayaknya lebih muda 20 tahun. Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ardi, yang berdiri tak jauh dari mereka, pura-pura tak mendengar. Tapi di matanya, ada kilatan puas. Entah karena gosip itu membuatnya merasa bebas, atau karena ia mulai merasakan hidup tanpa beban, seorang istri yang mengatur segalanya. Sementara itu, di rumah sakit, Larissa masih terbaring dalam diam. Kulitnya semakin pucat, tapi detak jantungnya stabil. Di alam bawah sadarnya, mungkin ada gelombang samar dari semua pengkhianatan yang sedang berlangsung di luar sana. Udara di ruang Icu terasa dingin. Dan jika Larissa bisa melihat dari balik kelopak matanya yang tertutup, ia akan menyadari betapa cepatnya hidupnya direbut oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Bagi Ardi dan Rukmini, ini adalah masa, bulan madu, mereka dengan kebebasan dan kekayaan. Mereka tidak tahu, atau tidak peduli, bahwa badai yang mereka bangun dengan tangan sendiri sedang menunggu di ujung jalan. Sebab tak ada pesta yang abadi,
dan tak ada pengkhianatan yang selamanya tersembunyi. Sudah hampir 3 minggu sejak Larissa terbaring koma. Waktu berjalan aneh. Di satu sisi, terasa panjang dan membosankan di ruang Icu yang selalu remang. Tapi di sisi lain, terasa singkat bagi Ardi dan Rukmini yang sibuk mengisi hari-hari mereka dengan belanja, pesta, dan perjalanan singkat keluar kota. Di rumah sakit, segala sesuatu berlangsung dalam ritme yang monoton. Bunyi bip, bip, bip. Dari monitor jantung menjadi semacam jam pasir tanpa pasir. Hanya gelombang grafik hijau yang naik turun. Desis oksigen dari tabung respirator mengisi udara, bercampur dengan bau antiseptik yang menusuk. Perawat yang berjaga kadang berbicara pelan di lorong, tapi sebagian besar waktu hanyalah senyap, seolah seluruh bangunan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Bagi Rukmini, kesunyian seperti itu membosankan. Ia jarang bertahan lebih dari 1 jam di ruang tunggu rumah sakit. Nggak kuat, bau obat terus, keluhnya suatu sore. Lalu pamit dengan alasan ngurus rumah. Padahal, ia langsung menuju butik di pusat kota, melampiaskan kejenuhannya pada rak-rak berisi gaun dan perhiasan. Ardi pun punya alasan serupa. Ia datang ke rumah sakit hanya untuk tanda tangan administrasi atau sekadar memastikan Larissa belum pergi. Selebihnya, ia sibuk di luar, dengan urusan yang tak pernah ia ceritakan secara detail. Ngurus ini itu buat kebutuhan rumah sakit, Bu, ujarnya kepada ibunya. Tapi kalau diperhatikan, rautnya selalu terlalu segar untuk orang yang katanya baru saja dari rumah sakit. Hari itu, ia pulang dari sebuah butik perhiasan mewah. Di tangannya, tas belanja berlogo emas menyembunyikan sebuah jam tangan edisi terbatas yang harganya setara gaji setahun seorang manajer menengah. Ia menimang kotak hitam berlapis beludru itu dengan senyum tipis. Hadiah buat diriku sendiri, gumamnya, seolah tak ada beban moral sedikit pun. Di ruang tamu rumah besar mereka, Rukmini sedang berdiri di depan cermin tinggi, mencoba gaun satin warna biru safir. Nanti malam kita ke klub yang baru buka itu, ujarnya tanpa menoleh. Katanya lagi hits. Artis-artis pada datang. Kita harus kelihatan di sana. Ardi menyeringai, duduk di sofa sambil membuka kotak jam tangannya. SIP. Kita sekalian pesan champagne termahal. Biar semua orang lihat kalau kita baik-baik saja. Sementara itu, di rumah sakit, perawat jaga yang rutin memeriksa Larissa mulai melihat sesuatu yang berbeda. Jemari Larissa, yang selama ini diam seperti boneka porselen, tiba-tiba bergerak pelan. Bukan kedutan refleks biasa, tapi seperti berusaha merespons sentuhan. Perawat itu menahan napas, memegang tangan Larissa lebih erat. Bu Larissa, bisa dengar saya? Tanyanya lembut. Kelopak mata Larissa berkedut sekali, lalu 2 kali. Tidak terbuka penuh, tapi cukup untuk membuat perawat itu memanggil rekan dan dokter jaga. Dalam beberapa menit, 3 orang mengelilingi ranjang. Dokter menyalakan senter kecil, memeriksa pupil, lalu menoleh ke monitor yang menunjukkan detak jantung lebih stabil dari sebelumnya. Kita pantau terus. Ada kemungkinan pasien mulai sadar. Jangan beri kabar ke keluarga dulu. Tunggu sampai ada tanda yang lebih jelas. Instruksinya. Keputusan itu terdengar bijak, menghindari harapan palsu. Tapi tanpa mereka sadari, itu berarti Ardi dan Rukmini punya lebih banyak waktu untuk tenggelam dalam dunia mereka yang jauh dari kata prihatin. Malam pun tiba. Klub yang mereka tuju berdiri di jantung kota. Lampu neon berkedip seperti memanggil semua orang untuk masuk. Di luar, antrean panjang sudah mengular. Tapi Ardi dan Rukmini langsung dipersilakan masuk lewat pintu khusus tamu VIP. Rukmini mengenakan gaun hijau emerald dengan belahan tinggi, dipadukan dengan gelang emas tebal di pergelangan tangannya. Di bawah cahaya lampu, ia tampak seperti wanita sosialita yang sedang menikmati masa mudanya kembali. Ardi tampil tak kalah mencolok. Kemeja sutra abu-abu, celana bahan yang disesuaikan potongannya, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan barunya memantulkan cahaya seperti permata. Saat mereka naik ke lantai 2 yang menghadap ke dance floor, musik bass mengguncang dada, aroma campuran parfum mahal dan alkohol memenuhi udara. Tak lama, 2 perempuan muda menghampiri.
Salah satunya mengenakan gaun merah yang memeluk tubuhnya rapat, rambut hitamnya tergerai panjang. Ia tersenyum, menempel di lengan Ardi sambil berbicara di telinganya, meski suara musik membuat kata-katanya nyaris tak terdengar. Ardi membalas dengan tawa singkat dan memesan minuman untuk mereka berdua. Di seberang ruangan, beberapa pasang mata mengamati. Bisik-bisik mulai terdengar, kali ini lebih menusuk. "Itu kan suaminya Larissa," ujar seorang pria pada temannya, sambil mengangguk ke arah Ardi. "Istrinya koma, kan? Lihat tuh, kayak nggak ada beban. Makanya, uang orang sakit dipakai buat mabuk-mabukan. Dunia memang aneh," balas yang lain dengan senyum miring. Ardi tak peduli. Ia malah terlihat semakin percaya diri, seperti seorang bujangan yang baru saja memenangkan lotre. Ponselnya bergetar di saku celana. Ia merogohnya, melihat sebentar layar, nomor rumah sakit, lalu menekan tombol, abaikan, tanpa pikir panjang. Lagi enak-enaknya, pikirnya. Ia tak tahu, panggilan itu adalah peringatan pertama dari badai yang akan datang. Di rumah sakit, saat panggilan itu tak terjawab, Larissa sudah membuka matanya sepenuhnya. Pandangannya buram, siluet lampu langit-langit terlihat seperti bintang yang bergoyang. Suara di sekelilingnya terdengar seperti gema jauh di dalam gua. Ia mencoba menggerakkan bibir, tapi suaranya hanya berupa desahan lemah. Perawat segera memanggil dokter. "Selamat datang kembali, Bu Larissa," ucap dokter itu pelan, memastikan ia mendengar. Larissa mengedip sekali, matanya berusaha fokus. Di kepalanya, potongan-potongan ingatan muncul. Suara Ardi yang membicarakan uang dan rencana dengan nada tergesa. Suara Rukmini yang tertawa rendah. Lalu semuanya memudar. Hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang salah. Ia belum tahu pasti apa, tapi instingnya mengatakan bahwa hidup yang ia tinggalkan sebelum koma sudah berubah, dan bukan ke arah yang baik. Di klub, Ardi sedang berdansa dengan gadis bergaun merah itu, sementara Rukmini sibuk tertawa di meja bersama sekelompok kenalan barunya. Mereka tidak tahu bahwa hantu yang mereka kira tak akan kembali sedang membuka mata. Dan setiap detik yang mereka habiskan di bawah gemerlap lampu disko adalah detik yang mendekatkan mereka pada hari di mana semua topeng akan terlepas. Larissa terbangun seperti orang yang baru saja kembali dari perjalanan panjang tanpa cahaya. Tubuhnya terasa berat, seakan otot-ototnya lupa bagaimana caranya bergerak. Pandangannya masih buram, tapi ia bisa merasakan dinginnya udara rumah sakit, aroma antiseptik, dan suara mesin yang memantau detak jantungnya. "Jangan kaget, Bu. Ibu sudah di rumah sakit. Tenang saja," suara lembut perawat terdengar. Larissa ingin bertanya berapa lama ia tertidur, tapi lidahnya seperti batu. Hanya desahan tipis yang keluar. Dokter yang memeriksanya tersenyum tipis. Fisiknya mulai merespon. "Kita harus berikan waktu agar otot dan sarafnya kembali aktif. Jangan paksa berbicara dulu." Ia mengangguk pelan. Namun di balik kelemahannya, pikirannya mulai bekerja. Ingatan yang terputus-putus kembali datang. Suara Ardi yang dingin, tawa lirih Rukmini, percakapan samar tentang rekening dan jual sesuatu. Saat itu ia belum sadar penuh, tapi kini serpihan-serpihan itu menempel di pikirannya seperti duri. Kenapa mereka bicara soal uang saat aku tak berdaya? Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Larissa memutuskan untuk tidak menunjukkan bahwa pikirannya sudah mulai jernih. Ia membiarkan matanya terpejam lama, membiarkan orang-orang mengira ia masih setengah sadar. Dengan begitu, ia bisa mengamati tanpa dicurigai. Keesokan sore, Rukmini datang. Aroma parfum menyengat mengumbar kabar tak terucap bahwa ia baru saja dari pusat perbelanjaan. "Aduh, Laris sayang, ibu khawatir banget sama kamu," ucapnya. Suaranya terdengar manis tapi matanya sibuk melirik layar ponsel. Tidak ada sentuhan lembut di tangan Larissa, hanya sapuan cepat seperti formalitas. Ardi datang lebih malam. Larissa mendengar langkahnya yang santai, bukan langkah gugup seseorang yang khawatir. Ia menunduk sebentar, mencium kening Larissa,
lalu langsung berbicara ke ponselnya di sudut ruangan. "Ya, transfer aja langsung. Pakai rekening itu." Kalimat itu cukup membuat jantung Larissa berdegup kencang, dan bukan karena lemah. Malam itu, saat semua orang pergi, Larissa menatap langit-langit kamarnya. Kepalanya berdenyut, tapi hatinya berdenyut lebih keras. Ia tahu ada yang harus ia selidiki. Dan ia tahu, semakin lama ia pura-pura lemah, semakin banyak topeng yang akan jatuh di hadapannya. Ia hanya perlu waktu dan kesabaran. 2 minggu setelah matanya pertama kali terbuka, Larissa sudah bisa merasakan perubahan yang signifikan pada tubuhnya. Jari-jarinya kini mampu bergerak lebih luas, tidak lagi terasa kaku seperti batu. Otot lehernya mulai sanggup menopang kepalanya selama beberapa detik sebelum rasa lelah menyerang. Menurut dokter, ini adalah tanda kemajuan signifikan. Tapi bagi Larissa, ini bukan sekadar kabar baik, ini adalah senjata. Ia sudah memutuskan satu hal mutlak. Tak seorang pun, terutama Ardi dan Rukmini, boleh tahu bahwa pikirannya kini sepenuhnya sadar. Setiap kunjungan mereka bukan lagi sekadar pertemuan keluarga, tapi kesempatan emas baginya untuk mengamati, mencatat, dan membaca bahasa tubuh mereka. Kadang Rukmini datang dengan pakaian yang berbeda dari hari sebelumnya, tapi Larissa selalu menangkap detail yang janggal, tas dan sepatu mahal yang jelas bukan barang lama. Matanya, meski tersenyum, selalu sibuk melirik ponsel. Jarang sekali ia menatap Larissa lama-lama, seolah sedang mengunjungi pasien asing, bukan menantu yang koma berbulan-bulan. Ardi lebih sulit dibaca, tapi Larissa belajar mengenali kebiasaan suaminya. Ia sering masuk ruangan sambil menutup telepon tergesa-gesa, menghindari menjawab siapa yang barusan ia hubungi. Kadang Larissa mencium aroma parfum perempuan lain yang samar menempel di bajunya, aroma yang tidak pernah ia pakai. Setiap tanda kecil itu Larissa simpan di kepalanya, seperti menulis catatan rahasia tanpa pena, satu demi satu menjadi potongan puzzle. Hari itu, cahaya sore masuk melalui jendela rumah sakit, membentuk garis-garis keemasan di dinding putih. Perawat muda bernama Sinta masuk dengan senyum ramah, mendorong troli kecil berisi peralatan medis untuk mengganti infus Larissa. Sinta dikenal ramah dan gemar bercerita, tapi kali ini Larissa menangkap sesuatu di matanya, keraguan yang tidak biasa, seperti seseorang yang menyimpan rahasia. Larissa menunggu sampai Sinta sibuk memasang botol infus baru, lalu dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangan dan memegang pergelangan perawat itu. Sentuhannya lemah, tapi cukup membuat Sinta menoleh kaget. Suara yang keluar dari tenggorokannya parau, serak, dan nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas. "Tolong, jangan bilang siapa-siapa, kalau aku bisa dengar." Sinta membeku sejenak, lalu memandang Larissa dengan mata membesar. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya janji," jawabnya lirih, seolah takut dinding pun bisa mendengar. Larissa menelan ludah. Tenggorokannya masih perih setiap kali bicara. "Waktu aku, ada yang sering datang?" tanyanya, napasnya berat di antara kata-kata. Sinta tampak ragu. Matanya melirik sekilas ke arah pintu, memastikan tak ada orang yang mengintip. "Pak Ardi dan Bu Rukmini." "Iya, sering." Tapi, ia menunduk sedikit, suaranya makin pelan. "Kadang mereka datang bersama orang lain. Saya nggak tahu siapa. Tapi, pembicaraan mereka keras-keras di luar. Tentang aset rumah, tanah, rekening." Kata-kata itu menghantam Larissa seperti ombak dingin. Ia memejamkan mata sesaat, mengatur napas agar tidak terlihat terpukul. "Kamu dengar semua?" tanyanya perlahan. Sinta menggeleng. "Tidak semua. Tapi saya lihat Bu Rukmini membawa beberapa dokumen. Waktu saya masuk, mereka buru-buru menyembunyikannya." Larissa menahan amarahnya yang mulai mendesak. "Jadi benar. Mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangku." Keheningan menyelubungi ruangan. Mesin monitor jantung berbunyi pelan, menjadi satu-satunya irama yang menahan ledakan pikiran Larissa. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Sinta, aku butuh kamu. Bantu aku latihan."
Tapi, jangan sampai mereka tahu. Sinta tampak kaget. Latihan? Maksud ibu? Gerakan jari, genggam benda, duduk sebentar, pelan-pelan, jawab Larissa, tatapannya kini penuh tekad. Aku harus kuat, sebelum mereka sadar. Sinta menatapnya lama, lalu mengangguk dengan sorot mata yang berubah, bukan sekadar perawat yang menjalankan tugas, tapi sekutu yang memahami medan perang pasiennya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian latihan tersembunyi. Saat tidak ada keluarga yang berkunjung, Sinta mengajarinya menggenggam botol kecil, meraih gelas, dan duduk tegak selama beberapa menit. Otot Larissa berdenyut nyeri setiap kali ia memaksa bergerak, tapi rasa sakit itu justru menjadi pengingat bahwa ia hidup dan akan melawan. Malam-malam Larissa kini dipenuhi dengan putaran ulang semua potongan ingatan yang sempat terlintas saat ia setengah sadar. Ia ingat samar-samar mendengar tawa di sebuah klub, dentingan gelas bersulang, dan suara Ardi bercampur musik keras. Ia juga ingat wangi parfum asing di bajunya suatu malam, saat Ardi pulang dari rapat penting yang katanya berlangsung hingga larut. Ia mulai merangkai pola, Rukmini yang semakin sering tampil dengan barang-barang baru, Ardi yang bicara soal transfer dengan nada tergesa, dan percakapan mereka yang selalu berubah ketika orang lain masuk ruangan. Semua itu membentuk sebuah bayangan besar, pengkhianatan yang sedang tumbuh di balik senyum pura-pura mereka. Suatu malam, Larissa terjaga lebih lama dari biasanya. Lampu kota terlihat berkelip dari balik jendela rumah sakit. Di kejauhan, ia bisa melihat lalu lalang kendaraan di jalan raya. Ia membiarkan pikirannya melayang, membayangkan istana mewahnya yang kini mungkin sudah dijarah sedikit demi sedikit. Ia membayangkan lemari perhiasannya yang dulu ia rawat seperti harta tak ternilai. Apakah mereka sudah menjualnya? Atau menyimpannya untuk nanti? Larissa merasakan dadanya panas, tapi ia menahan diri. Belum sekarang. Aku belum kuat. Aku butuh waktu dan kesabaran. Senyum tipis perlahan muncul di wajahnya, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang sudah melihat garis akhir dari permainan ini. Ia akan bangkit, dan saat hari itu tiba, Ardi dan Rukmini tidak akan pernah siap menghadapi badai yang akan ia bawa. Dan badai itu sudah mulai berhembus. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. AC di langit-langit berdesir pelan, menebarkan aroma antiseptik yang tajam. Sinar matahari yang masuk dari jendela tak mampu menghangatkan ruangan. Larissa duduk bersandar di ranjang, tubuhnya menopang dengan bantal-bantal besar di belakang punggung. Gerakan sederhana itu, yang dulu mustahil dilakukan, kini menjadi tanda bahwa tubuhnya perlahan kembali di bawah kendalinya. Sinta baru saja membantunya minum segelas air hangat. Kalau lelah, bilang ya, Bu. Jangan dipaksakan, ucap perawat muda itu sambil merapikan meja kecil di sisi tempat tidur. Larissa hanya mengangguk, matanya tak lepas dari pintu. Hari ini, mereka datang, kan? Tanyanya lirih. Sinta menoleh sebentar, menahan ekspresi. Iya, tadi Pak Ardi telepon, katanya mau kesini sama Bu Rukmini. Larissa menarik napas pelan. Bagus, hari ini aku akan mulai. Ia sudah menyiapkan rencana sederhana, bukan untuk membongkar semua kebusukan sekaligus, tapi cukup untuk mengguncang fondasi mereka. Seperti retakan kecil di kaca, yang perlahan membesar hingga akhirnya pecah. Langkah kaki terdengar dari koridor. Disertai suara tawa Rukmini, nyaring, dibuat-buat, dan sedikit menusuk telinga. Aroma parfum mewah menyeruak lebih dulu, aroma yang Larissa tahu tidak murah. Rukmini muncul di ambang pintu dengan gaun biru lembut, rambut disasak rapi, bibir berlipstik merah muda pucat. Larissa sayang. Wah, sudah duduk, ya? Hebat sekali, ucapnya sambil tersenyum lebar. Senyum yang terlalu manis untuk dianggap tulus. Ardi menyusul masuk, jaket kulit hitam di tangan, membawa kantong plastik berisi buah. Bagus, berarti cepat sembuh, katanya. Lalu meletakkan kantong itu di meja. Gerakannya cepat, seolah ingin mengisi ruang dengan kesibukan. Larissa menatap mereka bergantian, bibirnya melengkung tipis. Iya,
Pelan-pelan. Sembuh. Suaranya parau, tapi cukup terdengar. Ia berhenti sebentar, menunduk, lalu berkata, "Tapi, ada yang bikin aku penasaran." Rukmini langsung menatapnya, sedikit memiringkan kepala. "Apa, sayang?" Larissa mengangkat wajah perlahan, matanya tampak sendu. "Waktu aku nggak sadar, rumah kita gimana? Semua aman, kan?" Sekilas, mata Ardi membeku. Detik itu ia kehilangan ekspresi netralnya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup bagi Larissa untuk menangkapnya. "Aman." "Kenapa tanya begitu?" Jawabnya cepat, terlalu cepat. Larissa mengangkat bahu pelan, seperti orang yang tak ingin menuduh apa-apa. "Entah, aku cuma mimpi. Aneh. Di mimpi itu, rumah ramai sekali. Ada orang bawa-bawa dokumen. Banyak sekali dokumen." Rukmini tertawa pendek, tapi nada tawanya kaku, seperti seseorang yang memaksa suaranya terdengar santai. "Ah, itu pasti cuma perasaan kamu. Lagian kan, mimpi orang sakit suka aneh-aneh." Larissa membalas dengan senyum lembut, namun matanya tetap menusuk. "Iya, mungkin cuma mimpi. Tapi lucu. Di mimpi itu aku dengar nama rekening, yang aku nggak pernah tahu ada sebelumnya." Ardi tiba-tiba memalingkan wajah, pura-pura mengambil apel dari kantong buah dan mengupasnya. Gerakannya tergesa, kulit apel terkelupas tak rata. Rukmini, tanpa sadar, merapikan rambutnya, gerakan yang Larissa ingat selalu ia lakukan saat gugup. Sinta, yang berdiri di sudut ruangan sambil mencatat di papan medis, menahan napas. Ia melirik Larissa sebentar, menyadari percakapan ini bukan sekadar basa-basi keluarga. "Ya sudahlah," kata Larissa sambil menyandarkan kepala kembali ke bantal. Suaranya ringan, seolah melepaskan topik itu begitu saja. "Nggak penting. Yang penting, kalian sehat." Namun ia tidak melepas pandangan dari wajah mereka. Ardi berdehem, lalu memotong apel dan menaruh potongan di piring kecil, mencoba mengalihkan perhatian. Rukmini mengeluarkan cerita tentang tetangga yang menikah lagi, berusaha membuat suasana normal. Larissa menanggapi seperlunya, mengangguk di beberapa titik, sesekali tersenyum. Tapi pikirannya sibuk menandai setiap respon, setiap jeda, setiap tatapan singkat yang mereka tukar. Sekitar setengah jam kemudian, Ardi melihat jam tangannya. "Kita harus pergi. Ada urusan sebentar," katanya sambil berdiri. Rukmini berdiri juga, menepuk lembut tangan Larissa. "Istirahat yang banyak ya, sayang. Nanti kita datang lagi." Larissa mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan." Begitu pintu tertutup dan langkah mereka menjauh, Larissa menghela napas panjang. Sinta mendekat. "Bu, mereka tadi kelihatan agak tegang." Larissa tersenyum samar, matanya menerawang keluar jendela. "Itu yang aku mau. Cukup satu pertanyaan untuk membuat mereka tidak nyaman. Besok-besok, kita akan lihat seberapa jauh mereka goyah." Ia merasakan kepuasan halus di dadanya, bukan kebahagiaan, tapi semacam kegembiraan dingin yang datang dari mengetahui permainan ini berjalan sesuai rencana. Seperti pemain catur yang baru memindahkan pion pertamanya, tapi sudah bisa membayangkan skakmat di akhir. Di luar sana, langit mulai memerah menjelang senja. Lampu-lampu kota akan segera menyala, dan Larissa tahu, di luar rumah sakit ini, Ardi dan Rukmini mungkin sedang membicarakan dirinya, dan betapa mereka harus lebih berhati-hati. Mereka tidak tahu, semakin hati-hati mereka, semakin banyak celah yang akan mereka buka. Dan Larissa akan siap di setiap sudutnya. Malam itu, rumah sakit seperti bangunan raksasa yang ditelan kegelapan. Dari jendela kamarnya, Larissa bisa melihat taman kecil di halaman belakang hanya diterangi satu lampu taman yang redup, membuat bayang-bayang pohon terlihat seperti sosok yang berdiri diam. Lorong-lorong di luar kamar sunyi, hanya sesekali terdengar suara troli berderit pelan atau sepatu karet perawat yang menginjak lantai. Udara dingin dari AC menggantung di ruangan, menusuk hingga ke tulang, bercampur aroma antiseptik yang terlalu bersih sampai terasa tidak alami. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 22.17.
Lampu tidur di sudut ruangan memantulkan cahaya kuning lembut ke wajah Larissa, membuat sorot matanya tampak lebih dalam, lebih dingin, dan sama sekali tidak seperti mata seorang pasien yang lemah. Pintu terbuka perlahan, hanya selebar tubuh seseorang. Sinta masuk, melangkah pelan seolah takut lantai akan berdecit. Di tangannya, ia membawa termos kecil berisi air hangat. "Bu, saya baru selesai shift, tapi mau mampir sebentar," bisiknya, matanya bergerak cepat memeriksa lorong sebelum pintu kembali menutup rapat. Larissa memberi isyarat halus dengan dagu. "Tutup pintunya." Suaranya rendah, tapi nada di dalamnya seperti perintah yang tidak mungkin diabaikan. Sinta segera memutar kunci perlahan, lalu melangkah mendekat. "Tadi sore, setelah mereka pulang, saya lihat Pak Ardi sama Bu Rukmini di lorong belakang," bisik Sinta. Suaranya nyaris tertelan desis AC. Mereka bicara agak keras. Ia menelan ludah, seperti sedang memilih kata. "Saya nggak sengaja dengar." Larissa memiringkan kepala, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Ceritakan," katanya pelan, nyaris tanpa intonasi. Sinta menghela napas, lalu menirukan nada suara Ardi. Mereka nyebut soal dokumen, yang katanya harus ditandatangani cepat, sebelum dia sadar sepenuhnya. "Saya rasa dia itu ibu." Larissa menatapnya lama, ekspresinya nyaris tak bergerak, tapi matanya berkilat. "Kamu ingat dokumen apa?" tanya Larissa, nadanya tetap terkendali. "Tidak jelas. Tapi Bu Rukmini sempat bilang, kalau sampai dia tanya-tanya soal rumah di Menteng, kita bisa bilang itu buat pajak." Sinta menunduk, seolah merasa bersalah. "Saya bahkan gak tahu rumah itu ada." Larissa merasakan otot rahangnya mengeras. Rumah di Menteng itu adalah warisan ayahnya, sebuah properti yang ia simpan diam-diam, tidak pernah ia jual atau sewakan. Tidak banyak orang yang tahu keberadaannya, bahkan sebagian besar keluarga pun tidak. Berarti mereka menggali lebih dalam dari yang kukira. Larissa menatap titik kosong di selimutnya sambil mengatur napas. Sinta melanjutkan, "Saya juga lihat mereka bawa map biru, tebal, seperti isi berkas notaris." Larissa memejamkan mata sejenak, membiarkan potongan-potongan informasi itu berputar di kepalanya seperti puzzle yang baru saja ia temukan sudut pertamanya. Ia membuka mata kembali, menatap Sinta lurus-lurus. "Mulai besok, kalau mereka datang, kamu coba dengar, dari luar pintu. Jangan terlalu dekat, tapi cukup untuk tahu kalau ada yang penting." Sinta terlihat ragu. "Kalau ketahuan?" Larissa mengangkat sudut bibirnya sedikit, tapi senyum itu dingin. "Jangan sampai ketahuan. Gunakan alasan, cek infus, bawa air, atau pura-pura cari berkas. Aku cuma butuh potongan kecil. Sisanya, biar aku yang rangkai." Sinta mengangguk, tapi jemarinya menggenggam gagang termos lebih erat. Di matanya, ada campuran rasa takut dan tekad. "Baik," jawabnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari lorong. Sinta dan Larissa otomatis terdiam. Langkah itu mendekat, semakin jelas, lalu berhenti tepat di depan pintu. Bayangan sepatu tampak di celah bawah pintu. Sinta berdiri tegak, bergerak cepat ke papan catatan medis, pura-pura memeriksa data pasien. Pintu terbuka perlahan. Bukan Ardi atau Rukmini, melainkan perawat jaga malam yang masuk sambil mendorong tiang infus baru. "Permisi, Bu Larissa, saya ganti botolnya," katanya dengan suara datar. Larissa hanya mengangguk singkat, matanya tetap mengamati perawat itu dari ujung mata, memastikan tidak ada yang aneh. Setelah perawat itu keluar, langkahnya memudar di ujung lorong, meninggalkan keheningan lagi. Sinta meletakkan termos di meja samping ranjang, lalu mendekat dan meraih tangan Larissa sebentar. "Bu, kalau boleh jujur, saya rasa mereka bukan sekadar urus aset. Ada yang terasa jahat," ucapnya pelan, matanya mencari-cari reaksi di wajah Larissa. Larissa tidak langsung menjawab. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara beberapa detik, lalu berkata dengan nada datar, "Justru karena itu, kita tidak boleh gegabah. Mereka harus percaya aku masih setengah sadar.
sampai waktunya. Sinta menatapnya lama, lalu mengangguk. Saya mengerti. Sebelum keluar, Sinta melirik sekali lagi ke Larissa, seperti hendak menghafal ekspresi wanita itu. Pintu tertutup, meninggalkan Larissa sendirian di ruangan yang kembali hening. Ia menoleh ke jendela. Langit malam pekat, dengan lampu kota berkelip di kejauhan. Di luar sana, entah di rumah atau di sebuah kafe sepi, Ardi dan Rukmini mungkin sedang membicarakan langkah berikutnya, mengatur strategi agar Larissa tidak curiga. Mereka mungkin merasa unggul sekarang. Larissa menyandarkan kepala ke bantal, membiarkan senyum tipis menghiasi wajahnya. Mereka tidak tahu, di balik pintu kamar ini, ia juga sedang menyusun strategi. Dan setiap langkahnya ditata untuk satu tujuan, membuat mereka jatuh di saat yang paling tidak mereka duga. Dan ketika mereka terjatuh, ia akan ada di sana, melihatnya sampai akhir. Pagi itu udara di luar kamar rumah sakit terlihat jernih, tapi di dalam ruangan Larissa, suasana justru terasa lebih berat dari biasanya. Ia sudah terbangun sejak pukul 5, duduk bersandar dengan selimut setengah menutupi tubuhnya. Sinta datang lebih awal, membawa sarapan yang ia tahu tak akan disentuh Larissa. Perempuan itu hanya menatap ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu. Sekitar pukul 9, suara langkah berderap mendekat. Kali ini bukan langkah ragu, melainkan langkah cepat yang tak sabar. Pintu terbuka tanpa ketukan. Ardi masuk lebih dulu, wajahnya sedikit tegang meski berusaha tersenyum. Rukmini menyusul, kali ini parfum tajamnya menyeruak begitu kuat hingga menusuk hidung. Sayang, kelihatan lebih segar, kata Rukmini dengan nada yang terlalu cerah untuk pagi itu. Tangannya langsung meraih tangan Larissa, tapi genggamannya agak dingin, berbeda dari biasanya. Ardi menaruh sebuah map tipis di meja, lalu cepat-cepat duduk di kursi dekat ranjang. Larissa memandangi map itu sekilas, cukup lama untuk membuat Ardi memindahkannya ke pangkuan. Ada urusan kantor sedikit, nanti dibaca, katanya santai. Namun, tatapan matanya bergerak cepat, menghindari kontak terlalu lama. Larissa tersenyum tipis. Urusan kantor, atau urusan keluarga? Tanyanya pelan, seolah bertanya tanpa beban. Ardi tertawa singkat, terlalu singkat. Ya, semua kan keluarga, jawabnya, lalu buru-buru mengganti topik. Gimana tidurnya tadi malam? Sinta, yang berdiri di dekat meja infus, pura-pura sibuk mengatur aliran tetesan, padahal telinganya tajam menangkap setiap kata. Larissa memberi tatapan singkat kepadanya, tatapan yang hanya mereka berdua mengerti, lalu menjawab Ardi dengan suara tenang. Cukup, walau sempat mimpi lagi. Mimpi? Rukmini mencondongkan tubuhnya. Mimpi apa kali ini? Larissa menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab, tentang rumah di Menteng. Ada banyak orang di sana, bawa-bawa map biru. Ia sengaja menahan napas setelah kalimat itu, memperhatikan perubahan kecil di wajah keduanya. Rukmini berkedip lebih cepat dari biasanya, sementara Ardi menurunkan pandangan ke lantai. Ah, mimpi itu, kata Rukmini akhirnya, suaranya sedikit lebih tinggi dari nada normal. Kamu ini memang suka ingat hal-hal aneh. Larissa hanya mengangguk. Mungkin. Namun di dalam kepalanya, ia tahu sudah menyentuh titik rawan. Gerak-gerik mereka seperti cermin retak. Retakannya kecil, nyaris tak terlihat, tapi jika ditekan di titik yang tepat, bisa pecah kapan saja. Tak lama kemudian, Ardi berdiri. Kami harus pergi sebentar. Ada urusan. Tangannya menggenggam map tipis itu erat-erat, seolah takut Larissa bisa meraihnya. Rukmini ikut bangkit, namun sebelum keluar, ia sempat melirik Sinta dengan tatapan cepat, seolah mengukur seberapa banyak perawat itu tahu. Begitu pintu tertutup, Larissa menatap Sinta. Ikuti mereka, katanya pelan. Sinta terperanjat. Sekarang, jangan terlalu dekat, tapi cukup untuk tahu mereka pergi kemana. Sinta ragu sejenak, lalu menyambar jaket dan keluar. Langkahnya nyaris tak bersuara di lantai rumah sakit. Larissa menunggu, matanya menatap jam di dinding. 5 menit terasa seperti 50.
Saat pintu terbuka lagi, Sinta masuk dengan napas sedikit terengah. Mereka ke ruang administrasi lantai 2, bisiknya. Saya nggak bisa dengar jelas, tapi saya lihat mereka bicara sama seseorang, mungkin staf rumah sakit. Ardi kasih sesuatu, kayak amplop coklat kecil. Larissa menatap kosong ke depan, pikirannya mulai memetakan kemungkinan. Dokumen rumah di Menteng? Surat kuasa? Atau... Sore itu, Ardi dan Rukmini kembali. Kali ini, Rukmini terlihat lebih hati-hati, banyak tersenyum tapi jarang bicara. Ardi berusaha bercanda, tapi suaranya datar. Larissa sengaja membiarkan percakapan mengalir, sesekali memberi komentar yang membuat mereka saling melirik cepat. Lalu datanglah momen itu, kesalahan kecil yang nyaris tak disadari. Saat hendak pulang, Ardi membuka map tipisnya untuk memeriksa sesuatu. Dari jarak tempat tidur, Larissa menangkap sekilas logo firma notaris di pojok kertas, dan sebuah kalimat yang melintas cepat, akta peralihan hak. Ardi menutup map itu terlalu cepat, tapi tidak cukup cepat untuk menghapus memori visual Larissa. Ia menunduk, menahan senyum. Retakan pertama itu kini nyata, dan ia tahu, yang perlu ia lakukan hanyalah menekan lebih keras di waktu yang tepat. Malam turun dengan perlahan, seperti tirai berat yang menutup panggung. Larissa duduk bersandar di ranjang rumah sakitnya, lampu kamar diredupkan. Dari lorong, terdengar bunyi roda troli yang menjauh, diiringi suara perawat memberi instruksi singkat. Di meja samping ranjang, termos yang dibawa Sinta tadi pagi masih utuh, uapnya sudah lama hilang. Larissa memutar ulang kejadian siang tadi di kepalanya. Potongan logo firma notaris, kata-kata akta peralihan hak, genggaman Ardi yang terlalu erat pada map itu. Semuanya seperti petunjuk pertama pada papan catur yang mulai ia siapkan. Retakan sudah ada, dan retakan itu harus ia lebarkan pelan-pelan, sampai tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Pintu berderit pelan. Sinta masuk, membungkuk sedikit sebelum menutup pintu rapat. Bu, semua sudah sepi di luar. Ardi dan Bu Rukmini nggak balik malam ini. Larissa mengangguk, matanya tidak lepas dari jendela yang gelap. Bagus, berarti kita punya waktu. Sinta mendekat, duduk di kursi, menunggu instruksi. Larissa memiringkan kepala, menatapnya lama-lama. Mulai besok, aku akan minta Ardi atau Rukmini untuk membantu urusan kecil. Dokumen administrasi rumah sakit, misalnya. Kita lihat siapa yang tergoda untuk mengurusnya sendiri. Sinta mengernyit. Maksud ibu, biar mereka yang pegang dokumen. Larissa mengangguk pelan. Orang yang sudah merasa hampir menang biasanya tidak bisa menahan diri. Mereka ingin menyelesaikan semuanya cepat, sebelum keadaan berubah. Itu saatnya mereka lengah. Larissa mengambil napas panjang, menurunkan suaranya seperti berkonspirasi. Kamu tugasnya sederhana. Setiap kali mereka di sini, amati cara bicara dan arah pandangan. Kalau mereka menghindar saat aku tanya hal tertentu, berarti itu titik yang harus kita tekan. Malam itu Larissa hampir tidak tidur, bukan karena rasa sakit atau ketidaknyamanan, tapi karena pikirannya bekerja seperti mesin yang tak berhenti. Ia membayangkan langkah-langkah berikutnya seperti seorang pemain catur yang sudah melihat 3 gerakan ke depan. Keesokan paginya, rencana itu mulai berjalan. Ardi datang sendirian, dengan kemeja kusut dan mata sedikit merah, tanda ia kurang tidur. Ia mencoba tersenyum, tapi ada sisa ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Larissa pura-pura lemah, suaranya serak ketika memanggil. Ardi, bisa tolong ambilkan formulir perpanjangan rawat inap di administrasi? Aku nggak mau Sinta yang urus, takut dia salah. Ardi terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. Ya, tentu. Nanti aku ambilkan. Ia berdiri, merapikan map di tangannya. Sekalian aku ada urusan kecil di bawah. Larissa tersenyum samar. Urusan kantor, atau urusan yang lain? Pertanyaan itu meluncur pelan, hampir manja, tapi dengan duri tersembunyi. Ardi menatapnya sekilas lalu tertawa hambar. Kamu ini, suka bercanda. Aku ke bawah dulu, ya.
Begitu ia pergi, Larissa menoleh ke Sinta. Ikuti. Jangan terlalu dekat. Sinta melesat keluar, dan kembali 10 menit kemudian dengan napas agak teratur. Dia nggak langsung ke administrasi, Bu. Malah belok ke ruang kecil dekat tangga darurat. Saya cuma sempat lihat dia terima telepon. Mukanya serius, kayak orang lagi nego sesuatu. Larissa mengangguk, tidak terkejut. Telepon itu penting. Mereka sedang menyusun langkah. Dan setiap langkah yang mereka ambil sekarang, akan aku balikan nanti. Menjelang siang, Rukmini datang menggantikan Ardi. Berbeda dengan biasanya, ia membawa tas tangan besar, yang sesekali ia letakkan di pangkuan, seolah takut tas itu jauh dari dirinya. Larissa sengaja mengajak bicara ringan, mulai dari berita di televisi hingga kabar keluarga jauh. Rukmini terlihat santai, sampai Larissa menyebut satu nama. Oh ya, rumah di Menteng, masih rapi, kan? Nanti kalau aku sudah sembuh, mau aku kunjungi. Sejenak, hanya sejenak, Rukmini berhenti mengedip. Tangannya meremas pegangan tas. Iya, rapi kok. Jangan khawatir. Larissa berpura-pura tidak melihat reaksi itu. Syukurlah. Rumah itu banyak kenangannya. Ia menghela napas panjang, mengalihkan topik seolah tidak ada apa-apa. Namun dalam hati, ia mencatat, titik lemah Rukmini ada di situ. Sore menjelang, Sinta kembali membisikkan kabar. Saya dengar Bu Rukmini telepon seseorang dari lorong. Katanya, dia mulai tanya-tanya soal Menteng. Harus cepat. Larissa menatap keluar jendela, melihat cahaya senja memantul di kaca gedung seberang. Cepatlah bergerak. Semakin cepat kalian bergerak, semakin besar langkah yang bisa kupatahkan. Malam itu, Larissa mengambil keputusan. Besok, ia akan membuat permintaan kecil yang tampak tidak berbahaya, tapi sebenarnya akan memaksa Ardi dan Rukmini membuka kartu lebih banyak. Permintaan itu akan dibungkus manis, seolah hanya keinginan seorang pasien yang bosan di rumah sakit, namun dampaknya bisa memecah kebohongan mereka dari dalam. Di papan catur dalam pikirannya, bidak pertama sudah bergerak. Dan ia tahu, giliran mereka untuk bereaksi akan menjadi awal dari permainan yang sesungguhnya. Pagi itu cahaya matahari menembus gorden tipis kamar rumah sakit, menciptakan garis-garis emas di dinding putih. Udara masih sedikit dingin dari pendingin ruangan, dan aroma antiseptik bercampur dengan wangi teh melati yang baru saja dibawa Sinta. Larissa duduk bersandar di ranjangnya, wajahnya tampak tenang. Tapi di balik tatapan teduh itu, pikirannya bekerja seperti mesin yang sudah disetel sejak subuh. Hari ini, bidak pertama yang ia letakkan kemarin akan bergerak lebih jauh. Sepertinya hari ini ramai, Bu, bisik Sinta sambil menuangkan teh ke cangkir. Saya lihat Pak Ardi dan Bu Rukmini datang bareng. Dari lobi. Larissa hanya mengangkat satu sudut bibir. Bagus. Semakin sering mereka datang bersama, semakin mudah aku membaca langkah mereka. Tak lama, pintu terbuka. Ardi masuk lebih dulu, diikuti Rukmini yang melangkah dengan sepatu berhak rendah. Keduanya tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ardi seperti sedang berusaha meyakinkan seseorang, sementara Rukmini terlihat seperti ingin memastikan sesuatu tetap tersembunyi. Sayang, kelihatan lebih segar, sapa Ardi sambil meraih tangan Larissa, menepuknya ringan. Mungkin sebentar lagi sudah boleh pulang. Larissa menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum samar. Mungkin. Tapi sebelum aku pulang, ada satu hal yang ingin aku lakukan. Ardi mengangkat alis. Apa itu? Larissa menghela napas pelan, memberi jeda seolah berpikir keras. Aku mau lihat rumah di Menteng. Sudah lama sekali aku nggak ke sana. Aku kangen. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan, dan ingin memastikan semua tetap seperti dulu. Keheningan jatuh sejenak. Ardi mengedip pelan, lalu tersenyum tipis. Menteng? Sayang. Kamu masih di rumah sakit. Jalan ke sana pasti bikin capek. Mending nanti aja, setelah pulih. Aku nggak harus masuk, potong Larissa cepat, tapi nadanya tetap lembut.
Cukup lihat dari mobil. 15 menit saja. Setelah itu langsung balik. Anggap saja untuk semangat sembuhku. Rukmini mengatur letak tas tangannya di pangkuan. Gerakannya sedikit kaku. Kenapa buru-buru? Rumah itu aman kok. Nggak ada yang berubah. Larissa menoleh, menatap mata mertuanya itu langsung. Kalau memang aman, tidak masalah kan kalau aku lihat. Senyum Rukmini melebar, tapi mata tuanya sedikit menyipit. Bukan begitu, cuma aku khawatir kamu kecapean. Ardi ikut bicara, nada suaranya agak tergesa. Baiklah, tapi mungkin minggu depan. Sekarang kita masih banyak urusan. Larissa menatapnya lama, lalu tersenyum seperti menerima. Kalau begitu, paling tidak, bisakah kalian bawakan kunci cadangannya? Aku ingin memegangnya lagi. Rasanya seperti rumah itu lebih dekat. Ucapan itu keluar dengan nada seolah hanya sentimen seorang istri yang rindu rumah. Tapi di dalamnya Larissa menaruh umpan yang manis dan licin. Ardi terdiam sepersekian detik, lalu menelan ludah. Kunci? Oh, iya, kunci. Matanya bergerak cepat ke arah Rukmini, seperti anak kecil yang mencari restu ibunya. Rukmini segera tertawa kecil, terlalu cepat untuk terasa alami. Ah, kuncinya entah di mana. Harus cari dulu. Banyak barang yang belum dibereskan. Larissa menurunkan tatapan, berpura-pura kecewa. Oh, padahal aku ingin memegangnya lagi. Ia membiarkan diam itu menggantung beberapa detik, cukup untuk membuat keduanya gelisah, sebelum mengalihkan topik. Tapi tak apa, kita bicarakan yang menyenangkan saja. Mereka bicara soal berita dan acara televisi, tapi Larissa tidak benar-benar mendengarkan. Ia sibuk mengamati cara Ardi menggoyang kaki ketika ia merasa tertekan, bagaimana Rukmini meremas tas setiap kali topik mendekati urusan properti. Semua detail itu ia simpan di kepalanya, seperti petunjuk kecil dalam permainan yang lebih besar. Sekitar tengah hari, Ardi berpamitan. Aku ada pertemuan penting. Nanti sore aku balik lagi. Rukmini ikut berdiri. Katanya mau membeli kopi di kafe dekat lobi. Larissa menatap Sinta begitu pintu menutup. Ikuti mereka. Jangan terlalu dekat. Fokus kalau mereka bicara soal menteng atau kunci. Sinta mengangguk dan melangkah cepat keluar. Larissa memejamkan mata, membiarkan pikirannya memutar kemungkinan percakapan yang sedang berlangsung di luar sana. Ia tahu, jika mereka mulai membicarakan kunci itu, berarti ia berhasil mengguncang benteng pertama mereka. Tak sampai 20 menit, Sinta kembali. Nafasnya sedikit terengah, tapi matanya berbinar. Bu, mereka bicara di dekat parkiran. Saya dengar Bu Rukmini bilang, kunci itu kan sudah dinotaris, buat amankan dokumen. Kalau dia lihat rumah itu sekarang, habis kita. Ardi cuma jawab, makanya kita percepat, sebelum dia keluar dari sini. Larissa membuka mata perlahan. Wajahnya tetap datar meski di dalam dadanya ada dentuman kemenangan kecil. Kunci dinotaris. Itu bukan sekadar kunci. Itu berarti dokumen besar sudah bergerak, mungkin sertifikat atau akta. Dan mereka sedang berpacu dengan waktu. Bagus, ucap Larissa pelan. Kita tahu di mana mereka menyembunyikan langkahnya. Sore itu, ia membiarkan Ardi dan Rukmini kembali seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan ia melontarkan candaan ringan agar mereka merasa semua baik-baik saja. Tapi di dalam pikirannya, ia sudah mulai menyusun langkah berikutnya. Permintaan kedua yang lebih halus, yang akan memaksa mereka bersentuhan langsung dengan dokumen itu. Malam turun, dan Larissa menatap langit gelap dari jendela. Papan catur dalam pikirannya kini semakin jelas. Ardi dan Rukmini bukan lagi sekadar pemain yang licik. Mereka adalah raja dan ratu yang sudah terpojok di sisi papan, dengan gerakan terbatas. Ia sendiri, meski tampak lemah di ranjang rumah sakit, perlahan mengurung mereka dengan pion-pion kecilnya. Ia tahu, hanya butuh satu langkah ceroboh dari mereka, dan seluruh permainan akan berakhir di tangannya. Larissa bangun lebih awal dari biasanya. Di luar, langit masih pucat, belum sepenuhnya biru. Ia duduk di ranjang,
memandangi jarum jam yang bergerak perlahan, seolah-olah waktu sengaja memberi ruang baginya untuk memikirkan rencana hari ini. Setelah permintaan kecil kemarin, ia tahu Ardi dan Rukmini pasti tidak tidur nyenyak. Dan pagi ini, ia akan membuat mereka melangkah sedikit lebih jauh. Sedikit saja, cukup untuk membuat mereka meninggalkan jejak. Ketika Sinta masuk membawa sarapan, Larissa langsung bicara tanpa basa-basi. Hari ini mereka pasti datang lagi. Kita akan buat mereka merasa aman, lalu aku minta sesuatu. Sinta duduk di kursi dekat ranjang, mencondongkan tubuh. Permintaan seperti kemarin. Larissa mengangguk pelan, matanya menatap lurus seolah sudah membayangkan skenario yang akan terjadi. Tapi kali ini aku akan buat mereka merasa seperti sedang membantu aku. Padahal sebenarnya, mereka sedang membuka pintu yang selama ini mereka kunci rapat-rapat. Menjelang pukul 10, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Ardi masuk lebih dulu, mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya dibuat cerah tapi mata di balik senyum itu tampak sedikit berat. Rukmini menyusul, membawa sekotak buah potong. Mereka duduk, mencoba menciptakan suasana normal. "Sayang, kamu kelihatan makin segar," ujar Ardi. Nada suaranya berusaha ceria. "Mungkin sebentar lagi bisa pulang beneran." Larissa tersenyum manis, matanya berkilat tipis. "Iya, aku juga merasa lebih kuat. Makanya, ada yang ingin aku siapkan sebelum pulang. Sebenarnya ini sederhana sekali, cuma aku butuh bantuan kalian." Ardi dan Rukmini saling berpandangan singkat. "Bantuan apa, sayang?" Ardi mencoba terdengar santai. Larissa mengambil napas panjang, lalu berbicara dengan nada seperti sedang mengungkapkan rahasia yang manis. "Aku mau menyiapkan kejutan untuk ulang tahun pernikahan kita bulan depan. Waktu itu aku pernah simpan desain perhiasan di brankas rumah Menteng. Aku ingin perhiasan itu dibuat di toko langganan kita. Jadi, aku butuh kalian mengambil desain itu." Senyum Ardi sedikit membeku. "Desain di brankas?" Larissa mengangguk. "Iya, aku ingat betul. Aku simpan di map coklat, ada di laci bawah brankas. Kuncinya kan ada sama kalian." Ia sengaja mengucapkan kata kunci dengan pelan, memberi tekanan halus yang tak terdengar mengancam tapi cukup untuk menusuk. Rukmini langsung menegakkan punggung, wajahnya mengeras sepersekian detik sebelum ia tertawa kecil. "Waduh, kalau cuma desain, nanti saya suruh orang ambilkan. Kamu nggak usah pusing." Larissa memiringkan kepala, menatap lurus dengan senyum lembut. "Tapi aku ingin kalian yang ambil. Karena desain itu istimewa. Aku ingin memastikan kalian melihatnya dulu, supaya kalian bisa membayangkan kejutan ini." Ardi mulai menggeser duduknya, kedua tangannya bertaut di pangkuan. "Mungkin lebih baik nanti aja setelah kamu pulih. Kita ke sana bareng-bareng." Larissa berpura-pura menghela napas kecewa, lalu mengalihkan pandangan ke jendela. "Kalau begitu, aku batalin saja kejutan ini. Sayang sekali, aku pikir kalian akan senang." Nada suaranya pelan, tapi diatur sedemikian rupa agar terdengar seperti kekecewaan seorang istri yang tulus. Diam menggantung di ruangan. Ardi melirik ibunya, dan Rukmini terlihat sedang menimbang-nimbang. Larissa bisa membaca dari sorot mata mereka. Ada tarik-menarik antara menolak dan memenuhi permintaan yang dianggap berisiko. Akhirnya Rukmini bicara, suaranya sedikit menekan. "Baiklah, kita usahakan." Larissa menoleh kembali, senyum hangat menghiasi wajahnya, seolah tidak menyadari ketegangan yang baru saja ia ciptakan. "Terima kasih. Oh, dan kalau bisa, aku ingin map itu dibawa langsung ke sini, supaya aku bisa pastikan desainnya masih lengkap." Ardi mengangguk pelan, tapi jemarinya mengetuk-ngetuk lututnya tanpa sadar, tanda ia sedang gugup. Sisa kunjungan mereka diisi dengan obrolan ringan, tapi Larissa terus mengamati. Bagaimana Rukmini sesekali memeriksa jam tangannya, bagaimana Ardi tidak pernah menatapnya lama-lama. Semuanya adalah tanda bahwa jerat itu mulai mengencang. Begitu mereka pergi, Larissa menatap Sinta. "Ikuti lagi."
Aku ingin tahu siapa yang mereka hubungi pertama kali setelah ini. Sinta keluar dengan cepat. Larissa menunggu, kali ini dengan keyakinan bahwa langkah yang mereka ambil akan lebih jelas. Tak lama kemudian, Sinta kembali dengan wajah serius. Bu, mereka langsung telepon seseorang. Saya dengar Rukmini bilang, kita harus ambil sendiri. Jangan libatkan orang lain, terlalu berisiko. Ardi jawab, kalau dia lihat isi brankas, semua selesai. Larissa menutup mata, membiarkan kata-kata itu bergema di kepalanya. Isi brankas. Jadi bukan hanya desain perhiasan yang ada di sana. Sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berharga, dan lebih mematikan bagi mereka jika terbongkar. Malam itu, Larissa duduk sendirian di ranjang, menatap keluar jendela ke langit yang penuh bintang. Ia tahu permainan ini akan segera memasuki tahap yang lebih panas. Ardi dan Rukmini mungkin mengira mereka sedang menjaga rahasia. Tapi setiap langkah mereka kini berjalan di jalur yang sudah ia pasang jebakan. Dan tak ada yang lebih memuaskan bagi Larissa selain menunggu saat mereka menginjaknya sendiri. Larissa terbangun lebih awal, bahkan sebelum perawat masuk untuk pemeriksaan pagi. Udara di kamar terasa berbeda, lebih berat, seperti menandakan sesuatu akan terjadi hari ini. Di luar jendela, langit abu-abu pucat, awan bergerak lambat. Ia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat, bukan karena cemas, tapi karena antisipasi. Hari ini, jerat yang ia pasang mulai menarik lebih kencang. Sinta masuk sambil membawa segelas air hangat. Bu, saya rasa mereka akan bergerak hari ini, ucapnya pelan. Tadi malam saya dengar suara motor besar berhenti sebentar di depan rumah sakit. Sepertinya ada yang mengawasi. Larissa menyesap airnya perlahan. Kalau benar, berarti mereka sudah mulai waspada. Dan kalau sudah waspada, mereka akan tergesa-gesa. Itu saat yang paling berbahaya untuk mereka. Ia menatap Sinta dengan tatapan penuh arti. Jangan lepas pandangan dari mereka. Sekalipun. Menjelang siang, Ardi datang sendirian. Ia tampak lebih rapi dari biasanya, tapi ada lingkaran gelap di bawah matanya. Jemarinya terus meremas-remas gagang tas kecil yang ia bawa. Sayang, Mama nggak ikut. Dia ada urusan. Larissa tersenyum kecil. Urusan yang penting, ya. Ardi tertawa pendek, terlalu cepat, seperti orang yang sedang mencoba memotong arah pembicaraan. Biasa, urusan rumah tangga. Aku cuma mampir sebentar. Larissa menatapnya lama, seolah sedang menilai sesuatu di balik matanya. Kamu kelihatan capek, banyak pikiran. Ardi menggeleng, tapi tubuhnya sedikit condong ke depan. Lalu ia memindahkan tas kecil itu ke sisi lain kursinya. Gerakan protektif yang jelas, seperti seseorang yang takut barang bawaannya disentuh. Larissa pura-pura tidak memperhatikan, padahal ia mencatat semua. Aku cuma ingin memastikan desain perhiasanku nggak rusak, ucap Larissa, nada suaranya lembut tapi penuh tekanan terselubung. Kapan kamu dan Mama bisa ambil map itu? Ardi menghela napas, menatap ke lantai. Sedang diatur. Brankas itu agak sulit dibuka sekarang. Kita butuh waktu. Larissa mencondongkan tubuh sedikit, menatapnya langsung. Kuncinya kan ada. Apa yang sulit? Pertanyaan itu membuat Ardi terdiam sepersekian detik. Lalu ia memalingkan wajah. Nanti aku kabari, ya. Sepeninggal Ardi, Sinta langsung masuk. Saya ikuti dia sampai parkiran. Bu. Dia langsung telepon. Saya dengar dia bilang ke seseorang, pastikan Mama sudah sampai di lokasi sebelum aku. Sepertinya mereka akan ke rumah Menteng. Larissa merasakan gelombang kepuasan membuncah dalam dirinya. Mereka mulai terpecah. Ardi dan Rukmini bergerak di dua jalur. Dan itu artinya komunikasi mereka harus intens. Semakin intens, semakin besar peluang mereka membuat kesalahan. Sore harinya, kabar yang ia tunggu datang lebih cepat dari perkiraan. Sinta kembali dengan wajah serius. Bu, ada yang aneh. Saya lihat Bu Rukmini masuk ke rumah Menteng sendirian.
tapi nggak lama keluar lagi dengan membawa koper besar. Dia kelihatan gugup, terus langsung masuk mobil dan pergi. Larissa memejamkan mata sebentar, membiarkan bayangan itu bermain di kepalanya. Koper besar, isi brankas. Mereka tidak hanya mengambil dokumen, mungkin ada uang tunai, perhiasan, atau bukti lain yang selama ini disembunyikan. Kemana dia pergi? Tanya Larissa, suaranya rendah. Ke arah selatan. Tapi saya nggak bisa ikuti terus karena takut ketahuan, jawab Sinta. Larissa menatap keluar jendela. Cahaya sore masuk dengan lembut, tapi di pikirannya, langit sedang berwarna merah darah. Mereka sedang memindahkan barang bukti. Dan itu berarti mereka panik. Malam itu, Larissa tidak banyak bicara. Ia duduk di ranjang sambil memandangi lampu kota di kejauhan, membiarkan pikirannya mengurai rencana baru. Ardi dan Rukmini sudah mulai bergerak tanpa koordinasi sempurna. Retakan pertama sudah muncul. Dan ia tahu, begitu retakan itu melebar, semuanya akan runtuh, tepat di hadapannya. Larissa nyaris tidak tidur malam itu. Setiap kali matanya terpejam, kepalanya dipenuhi bayangan koper besar yang digenggam Rukmini sore kemarin. Koper itu seolah punya denyut sendiri, menekan-nekan pikirannya dengan irama yang sama seperti suara kunci brankas yang berputar di masa lalu. Di imajinasinya, udara di dalam brankas itu berdebu, bercampur aroma logam tua dan kertas lembab yang sudah terlalu lama tersimpan. Dan di balik semua itu, ada rahasia yang tidak pernah benar-benar mati, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Ia tahu, koper itu bukan hanya berisi desain perhiasan, seperti alasan murahan yang pernah mereka berikan. Pagi ini udara lebih dingin dari biasanya. Embun di kaca jendela kamar rumah sakit menebal, menyebarkan cahaya pucat dari luar ke seluruh ruangan. Larissa duduk bersandar di ranjang, punggungnya tegak, tangan terlipat di pangkuan. Matanya tak lepas dari pintu kamar. Ia bukan menunggu kunjungan biasa, ia menunggu langkah gegabah. Dan ia tahu, setelah apa yang terjadi kemarin, Rukmini tidak akan tinggal diam. Ia akan muncul. Dan kali ini, Larissa ingin menyaksikan setiap retakan di wajahnya. Sekitar pukul 9, pintu terbuka setengah dan Sinta masuk terburu-buru. Napasnya sedikit terengah, wajahnya tegang. Bu, Rukmini ada di lobi. Dia lagi telpon, nadanya tinggi. Saya dengar dia bilang, jangan bawa koper itu ke rumah. Cari tempat lain. Kalau enggak, habis kita. Larissa merasakan ujung bibirnya terangkat perlahan. Senyum tipis itu bukan karena terhibur, tapi karena sesuatu di dalam rencananya baru saja terkunci rapat. Tempat lain, gumamnya, seperti sedang merasakan kata itu di lidahnya. Sinta, dengarkan baik-baik. Kalau dia naik ke sini, biarkan dia bicara dulu. Aku akan pancing. Pastikan pintu sedikit terbuka, cukup untuk kamu dengar dari luar. Sinta mengangguk cepat, lalu mundur beberapa langkah. Tidak sampai 5 menit, pintu terbuka lagi, kali ini cepat, seolah Rukmini ingin menandai kedatangannya dengan hentakan. Wajahnya dipulas rapi seperti biasa, bedak rata, lipstik merah muda lembut. Tapi Larissa langsung melihat lapisan lain di balik itu, keringat tipis di pelipis, garis halus yang mengencang di sekitar mulutnya, dan senyum yang terlalu cepat muncul, seperti topeng yang dipasang tanpa kaca untuk bercermin. Sayang, kamu kelihatan lebih segar hari ini, ucapnya sambil melangkah ke kursi di samping ranjang. Tas tangan besarnya ia letakkan di pangkuan, tapi jemarinya mencengkeram resleting tas itu erat-erat, seperti seorang anak kecil memeluk mainan kesayangannya agar tidak direbut. Larissa memiringkan kepala sedikit, matanya menyapu seluruh gerak-gerik itu. Kamu kelihatan sibuk sekali akhir-akhir ini. Banyak urusan di luar. Suaranya lembut, tapi di dalamnya ada nada yang menusuk. Rukmini terkekeh, nada tawanya ringan tapi menggantung di udara tanpa pantulan. Biasa, urusan rumah. Ada renovasi kecil di rumah teman. Larissa tidak mengedip. Tatapannya tetap pada wajah Rukmini, memaksa keheningan kecil di antara kata-kata. Lalu ia mencondongkan tubuh, suaranya lebih rendah. Aku mimpi lagi semalam.
tentang brankas kita. Anehnya, kali ini bukan map coklat yang kulihat, tapi koper besar. Warna hitam. Berat sekali. Aneh ya, kok bisa aku mimpi sedetail itu? Rukmini membeku sepersekian detik. Waktu yang cukup untuk Larissa merasakan hantaman jarum halus itu tepat di titik saraf. Jemari Rukmini yang tadinya diam kini bergerak, memainkan resleting tas tanpa sadar. Ah, mimpi orang sakit memang suka aneh, katanya sambil tersenyum lagi, tapi senyum itu terlalu lebar, tidak alami. Larissa mengangguk pelan, menundukkan kepala sedikit seperti orang yang sedang mengakui rahasia. Koper itu, isinya rahasia, ya? Mata Rukmini membesar sepersekian detik sebelum ia cepat-cepat tertawa kecil. Terlalu cepat, terlalu keras. Kamu ini. Ya ampun. Ucapannya seperti ingin menepis, tapi getaran kecil di suaranya membocorkan sesuatu yang tidak ia sadari. Ia mendadak berdiri, merapikan tasnya, lalu pura-pura memeriksa jam tangan. Aduh, aku harus pergi. Banyak urusan hari ini. Saat Rukmini berbalik, tas di pangkuannya sedikit tergeser. Larissa menangkap kilasan yang nyaris tak terlihat. Ujung amplop besar berwarna krem keluar sedikit dari dalam tas. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Ia mengenali goresan tinta hitam di sudutnya, huruf-huruf besar dengan tulisan tangan tegas. Akta. Rukmini melangkah cepat menuju pintu. Larissa tidak memanggilnya, tidak mencoba menahan. Ia tahu, mengejar sekarang sama saja dengan memutus benang halus yang sedang ia tarik. Begitu pintu tertutup, Sinta langsung masuk lagi. Matanya berbinar tegang. Bu, saya lihat dia taruh tasnya di kursi lobi waktu nelpon. Saya sempat lihat sedikit isinya. Ada amplop besar dan, sepertinya tumpukan uang. Tebal sekali. Larissa memalingkan wajah ke jendela. Di luar, cahaya matahari mulai meredup di balik awan kelabu yang bergerak pelan. Nadi di pelipisnya berdenyut cepat. Ia mengulang kata itu dalam pikirannya. Akta dan uang. Kombinasi yang tidak pernah berdiri berdampingan tanpa alasan penting. Ia menutup mata sebentar, merasakan adrenalin bercampur ketenangan dingin. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini adalah petunjuk emas yang bisa membuka pintu rahasia mereka. Jika akta itu terkait dengan harta atau properti, dan uang tunai sebanyak itu ada di tangan Rukmini, berarti mereka sedang memindahkan bukti. Mungkin menyembunyikan, mungkin menjual diam-diam. Apapun alasannya, itu adalah pijakan yang ia butuhkan. Saat membuka mata, tatapannya tajam. Kita sudah punya cukup untuk mulai membuka pintu mereka, sedikit demi sedikit. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menendangnya. Sinta berdiri di dekat pintu, menatap Larissa dengan rasa campur aduk antara kagum dan ngeri. Ia tahu, tuannya tidak akan berhenti sampai semua terbuka. Larissa kembali bersandar, tapi pikirannya berlari. Ia membayangkan Rukmini turun ke jalan, menyembunyikan koper itu di bagasi mobil, lalu mengarah ke sebuah tempat yang aman, atau yang ia kira aman. Ia membayangkan Ardi menerima potongan informasi setengah matang, lalu tergelincir dalam kebohongan baru. Semua ini akan terjadi. Semua ini hanya menunggu ia menarik benang sedikit lebih keras. Di luar, langit semakin gelap. Butiran hujan pertama jatuh di kaca jendela, pelan tapi pasti, seperti detak jam yang menandai waktu menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Hari itu, Larissa merasa cuaca sedang memihak padanya. Dan ia tidak akan menyia-nyiakan tanda itu. Larissa menunggu hingga malam menjelang. Cahaya lampu di kamar rumah sakit memantulkan bayangan kuning pucat di wajahnya, memberi kesan lebih pucat dari biasanya. Ia tahu Ardi akan datang setelah urusannya di luar selesai, entah urusan apa, dan ini momen yang tepat untuk menguji betapa rapuhnya kebohongan yang mereka bangun. Pukul 8:15. Suara pintu berderit pelan. Ardi muncul dengan setelan kasual, kaos polos dan jaket tipis. Aroma parfum maskulin samar menempel di udara. Wajahnya mencoba membawa senyum, tapi matanya lelah, seperti baru saja melewati hari penuh tekanan. Ia menaruh kantong plastik berisi buah di meja, lalu mendekat.
Sayang, kamu udah makan malam? Tanyanya sambil menarik kursi ke sisi ranjang. Larissa menggeleng pelan. Belum terlalu lapar. Aku lebih ingin ngobrol. Ardi tersenyum tipis, duduk, lalu meraih tangannya. Tentang apa? Larissa menunduk sejenak, mengatur napas seperti seseorang yang ragu untuk membuka rahasia. Tadi siang, Rukmini datang. Kami ngobrol. Dan entah kenapa, aku jadi ingat mimpi yang aneh. Ia berhenti, menatap Ardi dengan pandangan datar yang meneliti setiap reaksi. Aku mimpi lihat koper besar di rumah. Dan ada amplop besar, dengan tulisan, akta, di pojoknya. Rasanya nyata sekali. Senyum Ardi membeku. Perubahan itu kecil. Sekilas hanya seperti jeda bernapas. Tapi Larissa menangkapnya. Ia memiringkan kepala, menunggu. Kamu mimpi itu? Ardi mencoba tertawa, tapi tawanya hambar. Ya ampun, kamu ini. Mungkin cuma karena kamu terlalu banyak mikir soal rumah. Larissa membiarkan keheningan menggantung beberapa detik. Aneh saja, karena di mimpiku, koper itu berat. Seperti penuh uang. Dan, aku melihatnya dibawa keluar rumah. Jari Ardi yang menggenggam tangan Larissa sedikit mengendur. Pandangannya bergerak ke arah jendela, menghindari tatapan. Larissa, jangan mulai berandai-andai. Uang kita aman, semua di rekening, gak ada yang dibawa keluar. Larissa pura-pura menarik napas panjang, lalu mengangguk. Oh, jadi koper itu bukan dibawa ke rumah Pak Herman. Kepala Ardi langsung menoleh cepat, matanya melebar sepersekian detik. Herman? Nada suaranya terlalu tinggi, lalu buru-buru ia turunkan. Maksudmu apa nyebut nama dia? Larissa menahan senyum di dalam hati. Itu dia, celah pertama. Oh, jadi memang ada hubungannya sama Pak Herman. Ardi menatapnya tajam, rahangnya mengeras. Larissa, stop. Kamu lagi dalam masa pemulihan. Gak sehat kalau kamu mengarang cerita. Tapi Larissa sudah membaca seluruh tubuhnya. Gerak bibir yang menahan kata, tangan yang kini mengusap paha gelisah, kaki yang mengetuk lantai pelan. Ia tidak perlu mendesak lebih jauh malam ini. Benang sudah ditarik, dan ia tahu Ardi akan menghabiskan malamnya memikirkan bagaimana ia bisa tahu nama itu. Ia mencondongkan tubuh, suaranya lembut tapi dingin. Kamu benar. Aku harus banyak istirahat. Tapi aneh ya, mimpi itu rasanya seperti bukan mimpi. Ardi mencoba membalas tatapan itu, tapi hanya bertahan 3 detik sebelum ia berdiri. Aku pulang dulu. Besok aku datang lagi. Larissa tersenyum samar, menunduk seolah mengalah. Tapi begitu pintu menutup, senyumnya berubah menjadi garis tipis penuh arti. Pak Herman. 1 nama, 1 pintu baru, dan mungkin kunci menuju semua yang mereka sembunyikan. Larissa menghabiskan sisa malam itu dengan menatap langit-langit kamar rumah sakit. Cahaya lampu kecil di sudut ruangan memantulkan sorotan kuning pucat di dinding, membentuk jaring-jaring bayangan yang bergoyang perlahan ketika angin dari ventilasi menggerakkan tirai tipis. Nama Pak Herman berputar di kepalanya, terus-menerus, seperti jarum jam yang macet di 1 angka. Setiap kali ia memejamkan mata, muncul bayangan samar seorang pria asing. Wajahnya buram, tapi sikapnya jelas. Seseorang yang berdiri di balik koper hitam, membuka amplop besar berlabel akta, lalu menghitung lembar-lembar uang tebal dengan tatapan licin dan penuh perhitungan. Larissa tak tahu apakah imajinasi itu akurat, tapi sensasinya begitu nyata seakan ia benar-benar pernah melihatnya. Pagi datang dengan aroma kopi yang dibawa Sinta. Uap tipis naik dari cangkir kertas di tangan perempuan itu, tapi Larissa tidak langsung menyentuhnya. Sinta, panggilnya pelan, matanya masih menatap keluar jendela. Kamu pernah dengar nama Pak Herman disebut sama Ibu Rukmini atau Mas Ardi? Sinta, yang tengah menata buah di meja samping ranjang, mengerutkan dahi seperti mencoba menggali ingatan yang terkubur. Kayaknya, pernah. Waktu itu saya lagi di dapur. Saya dengar Bu Rukmini bilang di telepon, nanti urusan itu biar Herman yang bersin.
Ia menatap Larissa ragu. Tapi saya nggak tahu urusan apa. Larissa mengangguk perlahan, jarinya mengetuk sisi ranjang dengan ritme pelan. Tak. Sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali pikirannya sedang merangkai strategi. Kalau begitu, kita harus tahu siapa dia. Tapi, bukan aku yang bergerak. Kita butuh orang luar. Sinta membeku sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Matanya menyipit penuh kewaspadaan. Maksud ibu, kita minta tolong Mas Bayu. Bayu, sopir keluarga yang diam-diam lebih setia pada Larissa dibanding Ardi, jarang menjadi pusat perhatian. Ia seperti bayangan yang selalu ada tapi tak pernah diperhitungkan. Itulah kekuatannya. Telinganya tajam, kakinya ringan, dan keberadaannya nyaris tak pernah menimbulkan kecurigaan. Larissa menatap Sinta dalam-dalam sebelum menjawab, "Hubungi dia. Suruh cari tahu siapa Pak Herman, alamatnya, dan apa pekerjaannya. Jangan sampai Ardi atau Rukmini tahu." Sinta menelan ludah dan mengangguk cepat. "Baik, Bu." Waktu merayap pelan hingga menjelang siang. Ketika pintu kamar terbuka, Ardi masuk dengan langkah yang dibuat tenang. Ia tampak lebih rapi daripada biasanya. Kaos polo berwarna biru tua, celana bahan, sepatu yang mengilap. Larissa langsung menangkap sinyal. Penampilan seperti itu bukan tanda ketenangan, melainkan usaha menutupi kegelisahan. Ia membawa bunga segar di tangan kiri, meletakkannya di meja seperti orang yang sedang bermain peran sebagai suami penuh perhatian. Beberapa kalimat basa-basi keluar dari mulutnya, menanyakan kondisi, mengomentari cuaca, bahkan sesekali mencoba melontarkan candaan ringan. Larissa membalas seadanya, suaranya datar, tatapannya sesekali mengambang ke arah lain. Ia tahu, diamnya adalah senjata. Senjata yang bisa membuat lawan bicara terjebak dalam rasa tidak nyaman. Saat Ardi hendak pamit, tangannya menyentuh gagang pintu, ia tiba-tiba menoleh. "Oh ya, kalau ada yang nyebut-nyebut nama Herman, jangan percaya. Ya, dia. Orangnya suka ngaku-ngaku dekat sama keluarga kita." Kalimat itu seperti dentang bel yang mengonfirmasi semuanya. Larissa menahan diri untuk tidak tersenyum lebar. "Berarti kau tahu aku sudah memikirkan dia," batinnya. "Dan setiap kali kau mencoba menutup pintu, kau malah memberiku alasan untuk menendangnya lebih keras." Ia hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum samar. Cukup untuk membuat Ardi ragu apakah peringatannya diabaikan atau disimpan. Sore datang bersama suara langkah tergesa di lorong. Sinta masuk, memastikan pintu tertutup rapat sebelum bicara. "Bu, Mas Bayu bilang dia udah nemu orangnya. Pak Herman punya gudang di pinggiran kota. Katanya, gudang itu sering dipakai buat simpan barang-barang mahal. Perhiasan, dokumen, kadang uang tunai." Larissa merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Gudang, perhiasan, dokumen. Semua kata itu seperti potongan puzzle yang mulai saling mengunci. "Bayu bisa pantau?" tanyanya pelan. "Bisa," jawab Sinta, suaranya hampir berbisik. Dia bilang Herman jarang nongol sendiri. Biasanya ada anak buahnya yang jaga. Tapi kemarin sore, ada mobil hitam masuk, bawa koper besar. Koper besar. Kata itu menancap dalam kepala Larissa. Ia menutup mata sejenak, membiarkan gambaran itu terbentuk. Koper hitam dengan resleting berderet seperti rahang binatang yang mengatup rapat, seakan melindungi sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Ia bisa membayangkan tangan Rukmini yang rapi tapi dingin, mendorong koper itu ke dalam bagasi, menutup pintu mobil tanpa suara. Larissa membuka mata, tatapannya kini lebih tajam. "Suruh Bayu hati-hati. Jangan terlalu dekat, tapi jangan lepas pandangan dari koper itu." Sinta mengangguk cepat, lalu menambahkan, "Bayu juga bilang, lokasinya agak tersembunyi. Dari jalan besar, masuk gang kecil, terus ada pagar besi tinggi. Kayaknya bukan gudang biasa." Malam turun dengan hujan tipis. Larissa duduk tegak di ranjang, punggungnya menempel pada bantal besar, tatapannya mengarah ke jendela. Tetesan hujan menelusuri kaca seperti garis-garis samar peta yang belum sepenuhnya terbaca. Di luar sana, dunia bergerak,
Mobil melintas, orang berjalan dengan payung, dan entah di sudut mana, Pak Herman sedang menjalankan bisnis yang membuat namanya muncul di tengah percakapan terlarang antara Ardi dan Rukmini. Ia tidak lagi merasa seperti pasien yang terjebak di kamar rumah sakit. Tidak seperti seseorang yang sedang menunggu pulih. Ia merasa seperti komandan yang sedang merencanakan serangan dari dalam benteng. Semua langkah kecil ini adalah persiapan, memetakan lawan, menemukan celah, lalu menghantam pada saat yang tepat. Nama Pak Herman kini bukan sekadar petunjuk, ia adalah pintu. Dan Larissa siap membuka pintu itu, bahkan jika di baliknya ada jurang yang dalam. Larissa menghela napas panjang. Dalam hening, ia menyadari satu hal. Di luar tembok rumah sakit ini, medan perang sudah mulai terbentuk. Dan sebentar lagi, ia akan keluar untuk memimpinnya. Bayu mematikan lampu depan mobilnya ketika memasuki jalan kecil menuju gudang di pinggiran kota. Malam itu udara lembab, aspal basah memantulkan kilau lampu jalan yang jarang-jarang. Dari balik kaca spion, ia bisa melihat samar bayangan pagar besi tinggi yang disebut Sinta. Pintu gerbangnya terkunci rantai tebal, tapi celah-celahnya cukup untuk mengintip ke dalam. Halaman kosong, satu bangunan beratap seng, dan di ujung, sebuah pintu besi besar yang terasa terlalu kokoh untuk sekadar gudang biasa. Ia menahan jarak. Mobilnya berhenti di area kosong seberang jalan, bersembunyi di balik bayangan pohon mangga tua. Ia mengangkat ponselnya, memotret cepat, lalu mengirimkan foto itu ke Sinta dengan pesan singkat. Gudangnya sepi. Gak ada orang keluar masuk, tapi ada 2 motor parkir di dekat pintu. 2 menit kemudian, balasan datang, tetap tunggu. Ibu mau tahu siapa yang jaga. Jam di dashboard menunjukkan pukul 21.14 ketika suara mesin mobil mendekat dari arah timur. Sebuah SUV hitam masuk ke halaman gudang, lampunya menyapu pagar, memantulkan kilau rantai. 2 pria turun. Satu tinggi besar, satu lebih kurus tapi sigap. Mereka membuka bagasi, dan di sanalah Bayu melihatnya. Koper hitam besar dengan resleting ganda, persis seperti yang pernah Sinta ceritakan. Ia segera meraih ponselnya lagi, memotret, lalu mengirim, "Koper ada di sini. Aman." Jawaban Sinta datang cepat. "Aman." Ibu sudah mengira. Di rumah sakit, Larissa menerima kabar itu dengan napas teratur. Tangannya menggenggam selimut erat, bukan karena dingin, melainkan untuk menahan gelombang adrenalin. Dia simpan koper itu di sini, katanya setengah berbisik pada dirinya sendiri. "Baiklah, kita biarkan dulu. Lihat dia akan bergerak kemana." Namun di rumah besar, jauh dari gudang dan rumah sakit, Rukmini duduk di meja makan menatap Ardi yang tengah memainkan sendoknya. "Kamu nggak ngerasa aneh?" tanyanya tiba-tiba. Ardi mengangkat kepala. "Aneh gimana?" "Ibu itu, Larissa." Dia diam, terlalu diam. Biasanya kalau marah, dia akan teriak, banting pintu, atau ngadu ke orang tuanya. Tapi sekarang, diam. Itu bukan tanda dia menyerah, itu tanda dia nyiapin sesuatu. Ardi tertawa hambar. "Dia di rumah sakit, Bu. Paling cuma bisa mikir gimana cepat pulih." Rukmini memutar cangkir kopi pelan, matanya menyipit. "Kita yang salah kalau meremehkan dia. Dan entah kenapa, aku punya firasat ada orang yang dia gerakan di luar sana." Ucapan itu membuat Ardi menghentikan gerakan sendoknya. "Maksud ibu, mata-mata?" "Bukan mata-mata," jawab Rukmini. "Tapi orang yang setia sama dia. Kita harus cari tahu siapa." Sementara itu, di pinggiran kota, Bayu masih memantau dari kejauhan. 2 pria yang membawa koper itu sudah masuk ke gudang. Pintu besi menutup dengan bunyi berat. Lampu luar dipadamkan, hanya tersisa cahaya remang dari jendela kecil di atas pintu. Bayu menghafal setiap detail rute yang ditempuhnya tadi, jumlah tikungan, letak lampu jalan, kemungkinan posisi CCTV. Semua catatan mental itu ia simpan untuk Larissa. Pukul 22.05, pintu kembali terbuka. Seorang pria lain keluar, berusia sekitar 40-an, berkemeja putih kusut,
wajah tirus tapi mata tajam. Bayu mengenalinya dari deskripsi Sinta. Ini pasti Pak Herman. Ia berbicara sebentar dengan penjaga, merokok sambil sesekali melirik ke arah jalan. Bayu menunduk di balik kemudi, memastikan wajahnya tak terlihat. Setelah 5 menit, Herman masuk lagi, dan lampu padam total. Bayu menyalakan mobil perlahan, memutar arah, lalu menghilang di tikungan. Ia tahu permainan ini baru dimulai, dan dalam permainan seperti ini, kesabaran adalah senjata. Di rumah sakit, Larissa membaca laporan itu lewat Sinta tanpa banyak bicara. Matanya memandang jauh, seolah menembus dinding kamar. Koper itu di sana. Herman di sana. Berarti uang dan dokumenku masih dalam jangkauan. Namun ia juga tahu, kabar ini akan sampai ke telinga Rukmini lebih cepat dari yang ia inginkan. Dan ketika itu terjadi, medan perang akan berubah menjadi perburuan terbuka. Pagi itu, udara di rumah besar terasa berat. Rukmini berdiri di depan jendela, tirai tersibak sedikit. Matanya menyapu halaman seperti mencari sesuatu yang tak kasat mata. Ardi duduk di sofa, memainkan ponselnya, tapi gelisah yang sama terpancar di wajahnya. Kita nggak bisa nunggu dia gerak dulu, kata Rukmini pelan tapi tegas. Kita harus cari orang itu. Siapapun yang dia pakai di luar sana, harus kita potong sekarang. Ardi menoleh, menahan nada suaranya. Tapi kita bahkan gak tahu mulai dari mana. Rukmini menatapnya lama, lalu berjalan ke meja, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah ponsel yang lebih tua dari model yang biasa ia pakai. Kita mulai dari rumah sakit. Setiap orang yang masuk keluar kamarnya, terutama malam-malam, kita pantau. Aku punya orang yang biasa urus hal-hal sensitif. Jemarinya lincah mengetik nomor, lalu suaranya berubah dingin saat berbicara. Aku butuh 2 orang. Shift penuh di rumah sakit. Catat semua tamu, semua perawat yang terlalu dekat sama dia. Foto kalau bisa. Sementara itu di rumah sakit, Larissa duduk di ranjangnya dengan buku catatan kecil di pangkuan. Sinta berdiri di dekat pintu, memantau lorong. Bu, mereka mulai taruh orang di ujung koridor, bisiknya. Larissa tidak kaget. Cepat juga mereka mencium, gumamnya sambil menulis sesuatu di catatannya. Tekanan dari luar percepat langkah. Ia menutup buku itu, lalu menatap Sinta. Mulai sekarang, kamu jangan terlalu sering kesini lewat jalur biasa. Gunakan lift service. Bayu harus tahu, kita berpacu waktu. Di pinggiran kota, Bayu sedang memeriksa ulang hasil fotonya dari malam sebelumnya. Ia membesarkan gambar Pak Herman, lalu memperhatikan detail kecil di belakangnya. Papan kayu dengan coretan angka. Ia mencatat angka itu, mungkin kode gudang, mungkin jadwal. Pesannya ke Sinta singkat. Butuh kesana lagi, siang hari. Pura-pura kirim barang. Larissa menerima kabar itu dari Sinta dan matanya berkilat. Kalau dia bisa masuk siang hari, kita bisa tahu isi koper itu sebelum mereka pindahkan. Di sisi lain kota, Rukmini menerima laporan dari orangnya di rumah sakit. Ada laki-laki, sering datang malam. Nggak pakai seragam rumah sakit. Bawa tas selempang. Suara di seberang telepon terdengar hati-hati. Belum ada foto jelas, Bu, tapi kami ikuti. Bagus, jawab Rukmini. Kalau ketemu, pastikan dia nggak sampai dekat Larissa lagi. Hari itu berputar seperti pusaran air. Bayu menyiapkan langkah mendekat ke gudang. Rukmini mengulur jaringnya di rumah sakit, dan Larissa di tengah-tengah, menghitung setiap detik seolah tiap napasnya bisa menentukan siapa yang akan jatuh lebih dulu. Saat senja turun, Bayu duduk di dalam mobil box sewaan, melaju pelan menuju alamat gudang. Ia sudah siap dengan dokumen pengiriman palsu, dan wajah santai yang ia latih di kaca spion. Yang belum ia tahu, 2 blok dari sana, sebuah sedan hitam parkir di pinggir jalan. Di dalamnya, salah satu orang Rukmini sedang menatap layar ponsel yang menampilkan foto buram Bayu, dan sedang menunggu untuk memastikan apakah bayangan itu memang tangan Larissa. Malam itu, perburuan resmi dimulai. Langit sore itu berat dan kelabu.
Bayu memarkir mobil box sewaan di depan pagar gudang, mengetuk pintu kecil di samping rantai besi. Dari dalam, seorang pria berwajah tirus membuka sedikit, tatapannya curiga. "Pengiriman untuk Pak Herman." "Ada tanda terima," ujar Bayu sambil mengangkat map lusuh yang sudah disiapkan. Pintu berderit terbuka. Bayu masuk, melangkah pelan, matanya meneliti setiap detail. Gudang itu berbau lembab, tumpukan peti kayu memenuhi sudut ruangan, dan di ujung, di atas meja baja, koper hitam besar itu. Hanya berjarak beberapa meter. Namun sebelum ia bisa mendekat, suara berat terdengar dari pintu utama. "Siapa itu?" Bayu mengenali nada waspada itu, Pak Herman. Ia langsung menunduk, pura-pura memeriksa daftar pengiriman. "Orang baru," jawab pria tirus itu. Herman berjalan mendekat, matanya menyipit. "Dari mana?" "Perusahaan kirim cepat, Pak. Ada tanda terima." Bayu menyerahkan map. Saat Herman menunduk untuk memeriksa, Bayu menggeser pandangannya, memotret koper itu diam-diam dari bawah map. Klik. Satu foto yang cukup jelas untuk membuktikan keberadaan koper beserta nomor kode di sampingnya. Tiba-tiba, teriakan dari luar memecah suasana. "Itu dia! Tangkap!" Bayu menoleh dan melihat dua pria berjaket kulit berlari masuk, orang-orang Rukmini. Panik merambat di tengkuknya. Ia melempar map ke meja, menabrak tumpukan peti, lalu melesat ke pintu samping. Bunyi langkah kaki memburu di belakangnya. Ia keluar ke halaman, melompat ke kabin mobil box, dan memutar kunci dengan jantung yang hampir meledak. Mesin meraung, ban memekik di aspal basah. Satu pria berhasil meraih gagang pintu, tapi Bayu mengerem mendadak, membuatnya terpental. Mobil itu melaju, meninggalkan gudang, menghilang di tikungan sempit yang hanya ia hafal dari pengintaian malam sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Bayu berhenti di area parkir minimarket. Napasnya terengah, tangannya gemetar saat mengirim foto koper ke Sinta. Pesan singkat menyusul, "Koper ada di sini. Ada kode. Gunakan sekarang." Di rumah sakit, Larissa membaca pesan itu dan tersenyum tipis. Saatnya. Ia menekan nomor di ponselnya. "Pak Arman, jalankan. Kita mainkan kartu terakhir." 12 jam berikutnya menjadi badai yang tak terbendung. Dengan bukti foto dan kode yang dikirim Bayu, pengacara Larissa melayangkan laporan resmi tentang penyimpanan ilegal uang dan dokumen miliknya. Polisi bergerak cepat, gudang disegel, koper disita. Nama Herman, Ardi, dan Rukmini terpampang di berita malam sebagai pihak yang terlibat. Di ruang tamu rumah besar, Rukmini berdiri kaku diapit dua petugas. Ardi mencoba membela diri, tapi wajahnya pucat pasi. "Kamu pikir aku nggak bisa bangkit?" Suara Larissa terdengar dari pintu, kursi rodanya didorong Sinta. "Kalian salah besar." Petugas membawa mereka pergi, meninggalkan rumah itu sunyi. Beberapa bulan kemudian, di sebuah butik perhiasan mewah di pusat kota, Larissa berdiri di balik etalase kaca, mengenakan gaun elegan. Bayu dan Sinta berdiri di sampingnya, tersenyum melihat pelanggan yang memenuhi ruangan. Dari wanita yang hampir kehilangan segalanya, ia kini menjadi pemilik salah satu toko perhiasan paling bergengsi di kota. Ketika seorang reporter bertanya apa rahasianya bisa bangkit, Larissa hanya menjawab singkat sambil menatap kilau berlian di etalase. "Jangan pernah meremehkan orang yang kalian pikir sudah jatuh. Kadang, mereka hanya menunggu momen untuk memukul balik." Dan di dalam hatinya, ia tahu, perburuan itu sudah berakhir. Untuk sekarang.